Bakal calon presiden, baca pres. Prabowo Subianto mengungkapkan sosok bakal calon wakil presiden telah mengerucut kedua nama. Hal ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan para kiai sepuh Jawa Timur di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Tanpa menyebut nama, Prabowo saat di depan para kiai mengungkapkan ada dua nama yang saat ini tengah disiapkan. Tidak disebutkan nama, tapi sudah mulai mengerucut kedua nama. Tapi beliau tidak menyebutkan namanya, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Menurut Gus Kausar, para kiai juga tak mengusulkan nama tertentu sebagai bacawa pres kepada Prabowo. Masyayikh juga tidak bertanya soal bacawa pres, kata Gus Kausar. Sejumlah figur Nahdlatul Ulama sekaligus pemimpin dari Jawa Timur seperti Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Muslimat Nuh Hovifah Indar Parawansa belakangan diusulkan sebagai bacawa pres Prabowo. Menyikapi hal ini, Gus Kausar menyebut bahwa nama bacawa pres harus mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo bersama para kiai. Pak Prabowo akan menyampaikan perkembangannya, sosok bacawa pres, kepada para kiai. Beliau akan menjelaskan salah satu nama dari beberapa bacawa pres yang akan beliau ajak. Namun, itu menunggu restu Pak Jokowi dan kiai tadi. Kayaknya begitu, tandas Gus Kausar. Di luar soal bacawa pres, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa ia juga meminta doa restu kepada kiai sepuh. Pak Prabowo hanya bicara bahwa beliau akan meneruskan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, katanya. Gus Kausar juga menambahkan bahwa pertemuan ini juga tak bicara soal komitmen dukungan di pencalonan presiden oleh para kiai. Tidak diminta dukungan, hanya restu, tandasnya. Sebelumnya, bakal calon presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah kiai di sepuh di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan ini. Berlangsung di salah satu hotel di Surabaya, pertemuan ini berlangsung tertutup. Bertemu dengan sekitar 25 kiai, Prabowo hadir memimpin jalannya pertemuan. Sejumlah kiai yang hadir di antaranya, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alalah pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, Gus Kikin. Pengasuh pesantren Tebuireng, Kiai Haji Anwar Iskandar pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Kota Kediri, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan pengasuh Pondok Pesantren, Ponpes, Sidogiri Pasuruan dan beberapa kiai lainnya. Berlangsung sekitar 3 jam, pertemuan tersebut membahas beberapa hal. Tadi memang ada cukup banyak kiai dari beberapa pondok di Jawa Timur, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Prabowo Subianto baca pres dari Koalisi Indonesia Maju mendapat doa dari 23 Kiai Haus Nahdlatul Ulama. Momen itu terjadi saat Prabowo Subianto silaturahmi ke Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 28 September. Prabowo tiba di Shangri-La Hotel sekira pukul 9:57 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo langsung disambut hangat oleh sejumlah kiai yang hadir. Prabowo nampak menyalami para kiai sembari memeluknya. Adapun para kiai host yang hadir diantaranya pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Anwar Mansur, dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, Kiai Nurul Huda Jazuli. Dalam momen itu Prabowo duduk berdampingan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Rejomuyo Kediri, Kiai Anwar Iskandar. Dalam kesempatan itu, para kiai merestui Prabowo yang mengutarakan niatnya untuk meneruskan kerja Presiden Jokowi. Di hadapan para kiai, Prabowo disebut akan meneruskan pekerjaan yang sudah Jokowi lakukan. Ia mengaku bakal menyempurnakan dan melanjutkan pembangunan era Jokowi. Prabowo pun didoakan oleh para kiai selalu sehat dalam upaya memberikan manfaat demi negara, rakyat, dan umat. Seluruh Sekretaris Jenderal Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju atau KIM melakukan pertemuan pada Rabu 27 September. Pertemuan tersebut diadakan setelah mencuatnya wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Sekjen di KIM bertemu untuk membicarakan mengenai hal yang bersifat teknis terkait koalisi. Adapun salah satu yang menjadi pembahasan adalah tentang nama-nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto.
Menurutnya, nama bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju bakal diumumkan langsung oleh Prabowo. Ia pun menegaskan keputusan itu bakal diumumkan dalam waktu yang tepat. Adanya pertemuan para sekjen di KIM juga dikonfirmasi oleh Sekjen PAN, Edi Suparno. Adapun pertemuan itu berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Namun Edi membantah membahas soal penentuan bakal cawapres dalam pertemuan itu. Ia mengatakan penentuan bakal cawapres diputuskan melalui para ketua umum parpol di KIM. Diberitakan sebelumnya Ahmad Muzani mengatakan ketua umumnya Prabowo Subianto dan ketua umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu. Meski demikian, ia tidak merinci kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, sebab kedua pemimpin parpol tersebut masih menentukan jadwal yang pas untuk bertemu. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afrian Syahnur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afrian Syah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut setara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Moncong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Bakal calon presiden, baca pres. Prabowo Subianto mengungkapkan sosok bakal calon wakil presiden telah mengerucut kedua nama. Hal ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan para kiai sepuh Jawa Timur di Surabaya, Kamis tanggal 28 September tahun 2023. Tanpa menyebut nama, Prabowo saat di depan para kiai mengungkapkan ada dua nama yang saat ini tengah disiapkan. Tidak disebutkan nama, tapi sudah mulai mengerucut kedua nama. Tapi beliau tidak menyebutkan namanya, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Menurut Gus Kausar, para kiai juga tak mengusulkan nama tertentu sebagai bacawa pres kepada Prabowo. Masyayikh juga tidak bertanya soal bacawa pres, kata Gus Kausar. Sejumlah figur Nahdlatul Ulama sekaligus pemimpin dari Jawa Timur seperti Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Muslimat Nuh Hovifah Indar Parawansa belakangan diusulkan sebagai bacawa pres Prabowo. Menyikapi hal ini, Gus Kausar menyebut bahwa nama bacawa pres harus mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo bersama para kiai. Pak Prabowo akan menyampaikan perkembangannya, sosok bacawa pres, kepada para kiai. Beliau akan menjelaskan salah satu nama dari beberapa bacawa pres yang akan beliau ajak. Namun, itu menunggu restu Pak Jokowi dan Kiai tadi. Kayaknya begitu, tandas Gus Kausar. Di luar soal bacawa pres,
Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa ia juga meminta doa restu kepada Kiai Sepuh. Pak Prabowo hanya bicara bahwa beliau akan meneruskan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, katanya. Gus Kausar juga menambahkan bahwa pertemuan ini juga tak bicara soal komitmen dukungan di pencalonan presiden oleh para kiai. Tidak diminta dukungan, hanya restu, tandasnya. Sebelumnya, bakal calon Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah kiai di Sepuh di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan ini. Berlangsung di salah satu hotel di Surabaya, pertemuan ini berlangsung tertutup. Bertemu dengan sekitar 25 kiai, Prabowo hadir memimpin jalannya pertemuan. Sejumlah kiai yang hadir di antaranya, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alalah pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, Gus Kikin. Pengasuh pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Anwar Iskandar pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Kota Kediri, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan pengasuh Pondok Pesantren, Ponpes, Sidogiri Pasuruan dan beberapa kiai lainnya. Berlangsung sekitar 3 jam, pertemuan tersebut membahas beberapa hal. Tadi memang ada cukup banyak kiai dari beberapa pondok di Jawa Timur, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Prabowo Subianto baca pres dari Koalisi Indonesia Maju mendapat doa dari 23 Kiai Haus Nahdlatul Ulama. Momen itu terjadi saat Prabowo Subianto silaturahmi ke Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 28 September. Prabowo tiba di Shangri-La Hotel sekira pukul 9:57 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo langsung disambut hangat oleh sejumlah kiai yang hadir. Prabowo nampak menyalami para kiai sembari memeluknya. Adapun para kiai Haus yang hadir diantaranya pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Anwar Mansur, dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, Kiai Nurul Huda Jazuli. Dalam momen itu Prabowo duduk berdampingan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Rejomuyo Kediri, Kiai Anwar Iskandar. Dalam kesempatan itu, para kiai merestui Prabowo yang mengutarakan niatnya untuk meneruskan kerja Presiden Jokowi. Di hadapan para kiai, Prabowo disebut akan meneruskan pekerjaan yang sudah Jokowi lakukan. Ia mengaku bakal menyempurnakan dan melanjutkan pembangunan era Jokowi. Prabowo pun didoakan oleh para kiai selalu sehat dalam upaya memberikan manfaat demi negara, rakyat, dan umat. Seluruh Sekretaris Jenderal Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju atau KIM melakukan pertemuan pada Rabu 27 September. Pertemuan tersebut diadakan setelah mencuatnya wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Sekjen di KIM bertemu untuk membicarakan mengenai hal yang bersifat teknis terkait koalisi. Adapun salah satu yang menjadi pembahasan adalah tentang nama-nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Menurutnya, nama bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju bakal diumumkan langsung oleh Prabowo. Ia pun menegaskan keputusan itu bakal diumumkan dalam waktu yang tepat. Adanya pertemuan para sekjen di KIM juga dikonfirmasi oleh Sekjen PAN, Edi Suparno. Adapun pertemuan itu berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Namun Edi membantah membahas soal penentuan bakal cawapres dalam pertemuan itu. Ia mengatakan penentuan bakal cawapres diputuskan melalui para ketua umum parpol di KIM. Diberitakan sebelumnya Ahmad Muzani mengatakan ketua umumnya Prabowo Subianto dan ketua umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu. Meski demikian ia tidak merinci kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, sebab kedua pemimpin parpol tersebut masih menentukan jadwal yang pas untuk bertemu. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat
untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afrian Syahnur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afrian Syah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afrian Syah menyebut kini semua partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afrian Syah menyebut setara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afrian Syah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Moncong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Bakal calon presiden, baca pres. Prabowo Subianto mengungkapkan sosok bakal calon wakil presiden telah mengerucut kedua nama. Hal ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan para kiai sepuh Jawa Timur di Surabaya, Kamis tanggal 28 September tahun 2023. Tanpa menyebut nama, Prabowo saat di depan para kiai mengungkapkan ada dua nama yang saat ini tengah disiapkan. Tidak disebutkan nama, tapi sudah mulai mengerucut kedua nama. Tapi beliau tidak menyebutkan namanya, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Menurut Gus Kausar, para kiai juga tak mengusulkan nama tertentu sebagai bacawa pres kepada Prabowo. Masyayikh juga tidak bertanya soal bacawa pres, kata Gus Kausar. Sejumlah figur Nahdlatul Ulama sekaligus pemimpin dari Jawa Timur seperti Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Muslimat Nuh Hovifah Indar Parawansa belakangan diusulkan sebagai bacawa pres Prabowo. Menyikapi hal ini, Gus Kausar menyebut bahwa nama bacawa pres harus mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo bersama para kiai. Pak Prabowo akan menyampaikan perkembangannya, sosok bacawa pres, kepada para kiai. Beliau akan menjelaskan salah satu nama dari beberapa bacawa pres yang akan beliau ajak. Namun, itu menunggu restu Pak Jokowi dan kiai tadi. Kayaknya begitu, tandas Gus Kausar. Di luar soal bacawa pres, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa ia juga meminta doa restu kepada kiai sepuh. Pak Prabowo hanya bicara bahwa beliau akan meneruskan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, katanya. Gus Kausar juga menambahkan bahwa pertemuan ini juga tak bicara soal komitmen dukungan di pencalonan presiden oleh para kiai. Tidak diminta dukungan, hanya restu, tandasnya. Sebelumnya, bakal calon Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah kiai di sepuh di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan ini. Berlangsung di salah satu hotel di Surabaya, pertemuan ini berlangsung tertutup. Bertemu dengan sekitar 25 kiai, Prabowo hadir memimpin jalannya pertemuan. Sejumlah kiai yang hadir di antaranya, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alalah Pengasuh Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, Gus Kikin. Pengasuh Pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Anwar Iskandar Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Kota Kediri, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan Pengasuh Pondok Pesantren, Ponpes, Sidogiri Pasuruan dan beberapa kiai lainnya. Berlangsung sekitar 3 jam, pertemuan tersebut membahas beberapa hal. Tadi memang ada cukup banyak kiai dari beberapa pondok di Jawa Timur, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini.
Prabowo Subianto baca pres dari Koalisi Indonesia Maju mendapat doa dari 23 Kiai Haus Nahdlatul Ulama. Momen itu terjadi saat Prabowo Subianto silaturahmi ke Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 28 September. Prabowo tiba di Shangri-La Hotel sekira pukul 9:57 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo langsung disambut hangat oleh sejumlah kiai yang hadir. Prabowo nampak menyalami para kiai sembari memeluknya. Adapun para kiai host yang hadir diantaranya pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Anwar Mansur, dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, Kiai Nurul Huda Jazuli. Dalam momen itu Prabowo duduk berdampingan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Rejomuyo Kediri, Kiai Anwar Iskandar. Dalam kesempatan itu, para kiai merestui Prabowo yang mengutarakan niatnya untuk meneruskan kerja Presiden Jokowi. Di hadapan para kiai, Prabowo disebut akan meneruskan pekerjaan yang sudah Jokowi lakukan. Ia mengaku bakal menyempurnakan dan melanjutkan pembangunan era Jokowi. Prabowo pun didoakan oleh para kiai selalu sehat dalam upaya memberikan manfaat demi negara, rakyat, dan umat. Seluruh Sekretaris Jenderal Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju atau KIM melakukan pertemuan pada Rabu 27 September. Pertemuan tersebut diadakan setelah mencuatnya wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Sekjen di KIM bertemu untuk membicarakan mengenai hal yang bersifat teknis terkait koalisi. Adapun salah satu yang menjadi pembahasan adalah tentang nama-nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Menurutnya, nama bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju bakal diumumkan langsung oleh Prabowo. Ia pun menegaskan keputusan itu bakal diumumkan dalam waktu yang tepat. Adanya pertemuan para sekjen di KIM juga dikonfirmasi oleh Sekjen PAN, Edi Suparno. Adapun pertemuan itu berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Namun Edi membantah membahas soal penentuan bakal cawapres dalam pertemuan itu. Ia mengatakan penentuan bakal cawapres diputuskan melalui para ketua umum parpol di KIM. Diberitakan sebelumnya Ahmad Muzani mengatakan ketua umumnya Prabowo Subianto dan ketua umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu. Meski demikian ia tidak merinci kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, sebab kedua pemimpin parpol tersebut masih menentukan jadwal yang pas untuk bertemu. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afrian Syah Nur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afrian Syah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afrian Syah menyebut kini partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afrian Syah menyebut setara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afrian Syah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan.
Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Monjang Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Bakal calon presiden, baca pres. Prabowo Subianto mengungkapkan sosok bakal calon wakil presiden telah mengerucut kedua nama. Hal ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan para kiai sepuh Jawa Timur di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Tanpa menyebut nama, Prabowo saat di depan para kiai mengungkapkan ada dua nama yang saat ini tengah disiapkan. Tidak disebutkan nama, tapi sudah mulai mengerucut kedua nama. Tapi beliau tidak menyebutkan namanya, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Menurut Gus Kausar, para kiai juga tak mengusulkan nama tertentu sebagai bacawa pres kepada Prabowo. Masyayikh juga tidak bertanya soal bacawa pres, kata Gus Kausar. Sejumlah figur Nahdlatul Ulama sekaligus pemimpin dari Jawa Timur seperti Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Muslimat Nuh Hovifah Indar Parawansa belakangan diusulkan sebagai bacawa pres Prabowo. Menyikapi hal ini, Gus Kausar menyebut bahwa nama bacawa pres harus mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo bersama para kiai. Pak Prabowo akan menyampaikan perkembangannya, sosok bacawa pres, kepada para kiai. Beliau akan menjelaskan salah satu nama dari beberapa bacawa pres yang akan beliau ajak. Namun, itu menunggu restu Pak Jokowi dan kiai tadi. Kayaknya begitu, tandas Gus Kausar. Di luar soal bacawa pres, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa ia juga meminta doa restu kepada kiai sepuh. Pak Prabowo hanya bicara bahwa beliau akan meneruskan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, katanya. Gus Kausar juga menambahkan bahwa pertemuan ini juga tak bicara soal komitmen dukungan di pencalonan presiden oleh para kiai. Tidak diminta dukungan, hanya restu, tandasnya. Sebelumnya, bakal calon presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah kiai di sepuh di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan ini. Berlangsung di salah satu hotel di Surabaya, pertemuan ini berlangsung tertutup. Bertemu dengan sekitar 25 kiai, Prabowo hadir memimpin jalannya pertemuan. Sejumlah kiai yang hadir di antaranya, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alalah pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, Gus Kikin. Pengasuh pesantren Tebuireng, Kiai Haji Anwar Iskandar pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Kota Kediri, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan pengasuh Pondok Pesantren, Ponpes, Sidogiri Pasuruan dan beberapa kiai lainnya. Berlangsung sekitar 3 jam, pertemuan tersebut membahas beberapa hal. Tadi memang ada cukup banyak kiai dari beberapa pondok di Jawa Timur, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Prabowo Subianto baca pres dari Koalisi Indonesia Maju mendapat doa dari 23 Kiai Haus Nahdlatul Ulama. Momen itu terjadi saat Prabowo Subianto silaturahmi ke Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 28 September. Prabowo tiba di Shangri-La Hotel sekira pukul 9:57 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo langsung disambut hangat oleh sejumlah kiai yang hadir. Prabowo nampak menyalami para kiai sembari memeluknya. Adapun para kiai host yang hadir diantaranya pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Anwar Mansur, dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, Kiai Nurul Huda Jazuli. Dalam momen itu, Prabowo duduk berdampingan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Rejomulyo Kediri, Kiai Anwar Iskandar. Dalam kesempatan itu, para kiai merestui Prabowo yang mengutarakan niatnya untuk meneruskan kerja Presiden Jokowi. Di hadapan para kiai, Prabowo disebut akan meneruskan pekerjaan yang sudah Jokowi lakukan. Ia mengaku bakal menyempurnakan dan melanjutkan pembangunan era Jokowi. Prabowo pun didoakan oleh para kiai selalu sehat dalam upaya memberikan manfaat demi negara, rakyat, dan umat.
Seluruh Sekretaris Jenderal Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju atau KIM melakukan pertemuan pada Rabu 27 September. Pertemuan tersebut diadakan setelah mencuatnya wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Sekjen di KIM bertemu untuk membicarakan mengenai hal yang bersifat teknis terkait koalisi. Adapun salah satu yang menjadi pembahasan adalah tentang nama-nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Menurutnya, nama bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju bakal diumumkan langsung oleh Prabowo. Ia pun menegaskan keputusan itu bakal diumumkan dalam waktu yang tepat. Adanya pertemuan para sekjen di KIM juga dikonfirmasi oleh Sekjen PAN, Edi Suparno. Adapun pertemuan itu berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Namun Edi membantah membahas soal penentuan bakal cawapres dalam pertemuan itu. Ia mengatakan penentuan bakal cawapres diputuskan melalui para ketua umum parpol di KIM. Diberitakan sebelumnya Ahmad Muzani mengatakan ketua umumnya Prabowo Subianto dan ketua umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu. Meski demikian ia tidak merinci kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, sebab kedua pemimpin parpol tersebut masih menentukan jadwal yang pas untuk bertemu. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afrian Syahnur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afrian Syah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut sementara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Moncong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Bakal calon presiden, baca pres. Prabowo Subianto mengungkapkan sosok bakal calon wakil presiden telah mengerucut kedua nama. Hal ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan para kiai sepuh Jawa Timur di Surabaya, Kamis tanggal 28 September tahun 2023. Tanpa menyebut nama, Prabowo saat di depan para kiai mengungkapkan ada dua nama yang saat ini tengah disiapkan. Tidak disebutkan nama, tapi sudah mulai mengerucut kedua nama. Tapi beliau tidak menyebutkan namanya, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Menurut Gus Kausar, para kiai juga tak mengusulkan nama tertentu sebagai bacawa pres kepada Prabowo. Masyayikh juga tidak bertanya soal bacawa pres, kata Gus Kausar. Sejumlah figur Nahdlatul Ulama sekaligus pemimpin dari Jawa Timur seperti Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Muslimat Nuh Hovifah Indar Parawansa belakangan diusulkan sebagai bacawa pres Prabowo. Menyikapi hal ini,
Gus Kausar menyebut bahwa nama bacawa pres harus mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo bersama para kiai. Pak Prabowo akan menyampaikan perkembangannya, sosok bacawa pres, kepada para kiai. Beliau akan menjelaskan salah satu nama dari beberapa bacawa pres yang akan beliau ajak. Namun, itu menunggu restu Pak Jokowi dan kiai tadi. Kayaknya begitu, tandas Gus Kausar. Di luar soal bacawa pres, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa ia juga meminta doa restu kepada kiai sepuh. Pak Prabowo hanya bicara bahwa beliau akan meneruskan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, katanya. Gus Kausar juga menambahkan bahwa pertemuan ini juga tak bicara soal komitmen dukungan di pencalonan presiden oleh para kiai. Tidak diminta dukungan, hanya restu, tandasnya. Sebelumnya, bakal calon Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah kiai di sepuh di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan ini. Berlangsung di salah satu hotel di Surabaya, pertemuan ini berlangsung tertutup. Bertemu dengan sekitar 25 kiai, Prabowo hadir memimpin jalannya pertemuan. Sejumlah kiai yang hadir di antaranya, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alalah pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, Gus Kikin. Pengasuh pesantren Tebuireng, Kiai Haji Anwar Iskandar pengasuh pondok pesantren Al-Amin Kota Kediri, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan pengasuh pondok pesantren, Ponpes Sidogiri Pasuruan dan beberapa kiai lainnya. Berlangsung sekitar 3 jam, pertemuan tersebut membahas beberapa hal. Tadi memang ada cukup banyak kiai dari beberapa pondok di Jawa Timur, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Prabowo Subianto baca pres dari Koalisi Indonesia Maju mendapat doa dari 23 Kiai Haus Nahdlatul Ulama. Momen itu terjadi saat Prabowo Subianto silaturahmi ke Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 28 September. Prabowo tiba di Shangri-La Hotel sekira pukul 9:57 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo langsung disambut hangat oleh sejumlah kiai yang hadir. Prabowo nampak menyalami para kiai sembari memeluknya. Adapun para kiai host yang hadir diantaranya pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Anwar Mansur, dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri Kiai Nurul Huda Jazuli. Dalam momen itu Prabowo duduk berdampingan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Rejomulyo Kediri Kiai Anwar Iskandar. Dalam kesempatan itu, para kiai merestui Prabowo yang mengutarakan niatnya untuk meneruskan kerja Presiden Jokowi. Di hadapan para kiai, Prabowo disebut akan meneruskan pekerjaan yang sudah Jokowi lakukan. Ia mengaku bakal menyempurnakan dan melanjutkan pembangunan era Jokowi. Prabowo pun didoakan oleh para kiai selalu sehat dalam upaya memberikan manfaat demi negara, rakyat, dan umat. Seluruh Sekretaris Jenderal Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju atau KIM melakukan pertemuan pada Rabu 27 September. Pertemuan tersebut diadakan setelah mencuatnya wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Sekjen di KIM bertemu untuk membicarakan mengenai hal yang bersifat teknis terkait koalisi. Adapun salah satu yang menjadi pembahasan adalah tentang nama-nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Menurutnya, nama bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju bakal diumumkan langsung oleh Prabowo. Ia pun menegaskan keputusan itu bakal diumumkan dalam waktu yang tepat. Adanya pertemuan para sekjen di KIM juga dikonfirmasi oleh Sekjen PAN, Edi Suparno. Adapun pertemuan itu berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Namun Edi membantah membahas soal penentuan bakal cawapres dalam pertemuan itu. Ia mengatakan penentuan bakal cawapres diputuskan melalui para ketua umum parpol di KIM. Diberitakan sebelumnya Ahmad Muzani mengatakan Ketua Umumnya Prabowo Subianto dan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu. Meski demikian, ia tidak merinci kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, sebab kedua pemimpin parpol tersebut masih menentukan jadwal yang pas untuk bertemu.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afrian Syahnur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afrian Syah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut sementara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Moncong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Bakal calon presiden, baca pres. Prabowo Subianto mengungkapkan sosok bakal calon wakil presiden telah mengerucut kedua nama. Hal ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan para kiai sepuh Jawa Timur di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Tanpa menyebut nama, Prabowo saat di depan para kiai mengungkapkan ada dua nama yang saat ini tengah disiapkan. Tidak disebutkan nama, tapi sudah mulai mengerucut kedua nama. Tapi beliau tidak menyebutkan namanya, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Menurut Gus Kausar, para kiai juga tak mengusulkan nama tertentu sebagai bacawa pres kepada Prabowo. Masaih juga tidak bertanya soal bacawa pres, kata Gus Kausar. Sejumlah figur Nahdlatul Ulama sekaligus pemimpin dari Jawa Timur seperti Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Muslimat Nuh Hovifah Indar Parawansa belakangan diusulkan sebagai bacawa pres Prabowo. Menyikapi hal ini, Gus Kausar menyebut bahwa nama bacawa pres harus mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo bersama para kiai. Pak Prabowo akan menyampaikan perkembangannya, sosok bacawa pres, kepada para kiai. Beliau akan menjelaskan salah satu nama dari beberapa bacawa pres yang akan beliau ajak. Namun, itu menunggu restu Pak Jokowi dan kiai tadi. Kayaknya begitu, tandas Gus Kausar. Di luar soal bacawa pres, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa ia juga meminta doa restu kepada kiai sepuh. Pak Prabowo hanya bicara bahwa beliau akan meneruskan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, katanya. Gus Kausar juga menambahkan bahwa pertemuan ini juga tak bicara soal komitmen dukungan di pencalonan presiden oleh para kiai. Tidak diminta dukungan, hanya restu, tandasnya. Sebelumnya, bakal calon presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah kiai disepuh di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan ini. Berlangsung di salah satu hotel di Surabaya, pertemuan ini berlangsung tertutup. Bertemu dengan sekitar 25 kiai, Prabowo hadir memimpin jalannya pertemuan. Sejumlah kiai yang hadir di antaranya, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alalah pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, Gus Kikin.
Pengasuh Pesantren Tebuireng, Kiai Haji Anwar Iskandar Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Kota Kediri, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan Pengasuh Pondok Pesantren, Ponpes, Sidogiri Pasuruan dan beberapa kiai lainnya. Berlangsung sekitar 3 jam, pertemuan tersebut membahas beberapa hal. Tadi memang ada cukup banyak kiai dari beberapa pondok di Jawa Timur, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Prabowo Subianto baca pres dari Koalisi Indonesia Maju mendapat doa dari 23 Kiai Haus Nahdlatul Ulama. Momen itu terjadi saat Prabowo Subianto silaturahmi ke Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 28 September. Prabowo tiba di Shangri-La Hotel sekira pukul 9:57 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo langsung disambut hangat oleh sejumlah kiai yang hadir. Prabowo nampak menyalami para kiai sembari memeluknya. Adapun para kiai host yang hadir diantaranya pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Anwar Mansur, dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, Kiai Nurul Huda Jazuli. Dalam momen itu Prabowo duduk berdampingan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Rejomulyo Kediri, Kiai Anwar Iskandar. Dalam kesempatan itu, para kiai merestui Prabowo yang mengutarakan niatnya untuk meneruskan kerja Presiden Jokowi. Di hadapan para kiai, Prabowo disebut akan meneruskan pekerjaan yang sudah Jokowi lakukan. Ia mengaku bakal menyempurnakan dan melanjutkan pembangunan era Jokowi. Prabowo pun didoakan oleh para kiai selalu sehat dalam upaya memberikan manfaat demi negara, rakyat, dan umat. Seluruh Sekretaris Jenderal Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju atau KIM melakukan pertemuan pada Rabu 27 September. Pertemuan tersebut diadakan setelah mencuatnya wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Sekjen di KIM bertemu untuk membicarakan mengenai hal yang bersifat teknis terkait koalisi. Adapun salah satu yang menjadi pembahasan adalah tentang nama-nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Menurutnya, nama bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju bakal diumumkan langsung oleh Prabowo. Ia pun menegaskan keputusan itu bakal diumumkan dalam waktu yang tepat. Adanya pertemuan para sekjen di KIM juga dikonfirmasi oleh Sekjen PAN, Edi Suparno. Adapun pertemuan itu berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Namun Edi membantah membahas soal penentuan bakal cawapres dalam pertemuan itu. Ia mengatakan penentuan bakal cawapres diputuskan melalui para ketua umum parpol di KIM. Diberitakan sebelumnya Ahmad Muzani mengatakan ketua umumnya Prabowo Subianto dan ketua umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu. Meski demikian ia tidak merinci kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, sebab kedua pemimpin parpol tersebut masih menentukan jadwal yang pas untuk bertemu. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afrian Syahnur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afrian Syah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu.
Afriansyah menyebut kini semua partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut sementara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Moncong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Bakal calon presiden, baca pres. Prabowo Subianto mengungkapkan sosok bakal calon wakil presiden telah mengerucut kedua nama. Hal ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan para kiai sepuh Jawa Timur di Surabaya, Kamis tanggal 28 September tahun 2023. Tanpa menyebut nama, Prabowo saat di depan para kiai mengungkapkan ada dua nama yang saat ini tengah disiapkan. Tidak disebutkan nama, tapi sudah mulai mengerucut kedua nama. Tapi beliau tidak menyebutkan namanya, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Menurut Gus Kausar, para kiai juga tak mengusulkan nama tertentu sebagai bacawa pres kepada Prabowo. Masyayikh juga tidak bertanya soal bacawa pres, kata Gus Kausar. Sejumlah figur Nahdlatul Ulama sekaligus pemimpin dari Jawa Timur seperti Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Muslimat Nuh Hovifah Indar Parawansa belakangan diusulkan sebagai bacawa pres Prabowo. Menyikapi hal ini, Gus Kausar menyebut bahwa nama bacawa pres harus mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo bersama para kiai. Pak Prabowo akan menyampaikan perkembangannya, sosok bacawa pres, kepada para kiai. Beliau akan menjelaskan salah satu nama dari beberapa bacawa pres yang akan beliau ajak. Namun, itu menunggu restu Pak Jokowi dan kiai tadi. Kayaknya begitu, tandas Gus Kausar. Di luar soal bacawa pres, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa ia juga meminta doa restu kepada kiai sepuh. Pak Prabowo hanya bicara bahwa beliau akan meneruskan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, katanya. Gus Kausar juga menambahkan bahwa pertemuan ini juga tak bicara soal komitmen dukungan di pencalonan presiden oleh para kiai. Tidak diminta dukungan, hanya restu, tandasnya. Sebelumnya, bakal calon presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah kiai di sepuh di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan ini. Berlangsung di salah satu hotel di Surabaya, pertemuan ini berlangsung tertutup. Bertemu dengan sekitar 25 kiai, Prabowo hadir memimpin jalannya pertemuan. Sejumlah kiai yang hadir di antaranya, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alalah pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, Gus Kikin. Pengasuh pesantren Tebuireng, Kiai Haji Anwar Iskandar pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Kota Kediri, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan pengasuh Pondok Pesantren, Ponpes, Sidogiri Pasuruan dan beberapa kiai lainnya. Berlangsung sekitar 3 jam, pertemuan tersebut membahas beberapa hal. Tadi memang ada cukup banyak kiai dari beberapa pondok di Jawa Timur, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Prabowo Subianto baca pres dari Koalisi Indonesia Maju mendapat doa dari 23 Kiai Haus Nahdlatul Ulama. Momen itu terjadi saat Prabowo Subianto silaturahmi ke Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 28 September. Prabowo tiba di Shangri-La Hotel sekira pukul 9:57 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo langsung disambut hangat oleh sejumlah kiai yang hadir. Prabowo nampak menyalami para kiai sembari memeluknya. Adapun para kiai host yang hadir diantaranya pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Anwar Mansur,
dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri Kiai Nurul Huda Jazuli. Dalam momen itu Prabowo duduk berdampingan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Rejomulyo Kediri Kiai Anwar Iskandar. Dalam kesempatan itu, para kiai merestui Prabowo yang mengutarakan niatnya untuk meneruskan kerja Presiden Jokowi. Di hadapan para kiai, Prabowo disebut akan meneruskan pekerjaan yang sudah Jokowi lakukan. Ia mengaku bakal menyempurnakan dan melanjutkan pembangunan era Jokowi. Prabowo pun didoakan oleh para kiai selalu sehat dalam upaya memberikan manfaat demi negara, rakyat, dan umat. Seluruh Sekretaris Jenderal Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju atau KIM melakukan pertemuan pada Rabu 27 September. Pertemuan tersebut diadakan setelah mencuatnya wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Sekjen di KIM bertemu untuk membicarakan mengenai hal yang bersifat teknis terkait koalisi. Adapun salah satu yang menjadi pembahasan adalah tentang nama-nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Menurutnya, nama bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju bakal diumumkan langsung oleh Prabowo. Ia pun menegaskan keputusan itu bakal diumumkan dalam waktu yang tepat. Adanya pertemuan para sekjen di KIM juga dikonfirmasi oleh Sekjen PAN, Edi Suparno. Adapun pertemuan itu berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Namun Edi membantah membahas soal penentuan bakal cawapres dalam pertemuan itu. Ia mengatakan penentuan bakal cawapres diputuskan melalui para ketua umum parpol di KIM. Diberitakan sebelumnya Ahmad Muzani mengatakan ketua umumnya Prabowo Subianto dan ketua umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu. Meski demikian ia tidak merinci kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, sebab kedua pemimpin parpol tersebut masih menentukan jadwal yang pas untuk bertemu. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afrian Syah Nur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afrian Syah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afrian Syah menyebut kini partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afrian Syah menyebut setara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afrian Syah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Moncong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Bakal calon presiden, baca pres. Prabowo Subianto mengungkapkan sosok bakal calon wakil presiden telah mengerucut kedua nama.
Hal ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan para kiai sepuh Jawa Timur di Surabaya, Kamis tanggal 28 September tahun 2023. Tanpa menyebut nama, Prabowo saat di depan para kiai mengungkapkan ada 2 nama yang saat ini tengah disiapkan. Tidak disebutkan nama, tapi sudah mulai mengerucut ke 2 nama. Tapi beliau tidak menyebutkan namanya, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Menurut Gus Kausar, para kiai juga tak mengusulkan nama tertentu sebagai bacawa pres kepada Prabowo. Masyayikh juga tidak bertanya soal bacawa pres, kata Gus Kausar. Sejumlah figur Nahdlatul Ulama sekaligus pemimpin dari Jawa Timur seperti Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Muslimat Nuh Hovifah Indar Parawansa belakangan diusulkan sebagai bacawa pres Prabowo. Menyikapi hal ini, Gus Kausar menyebut bahwa nama bacawa pres harus mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo bersama para kiai. Pak Prabowo akan menyampaikan perkembangannya, sosok bacawa pres, kepada para kiai. Beliau akan menjelaskan salah satu nama dari beberapa bacawa pres yang akan beliau ajak. Namun, itu menunggu restu Pak Jokowi dan kiai tadi. Kayaknya begitu, tandas Gus Kausar. Di luar soal bacawa pres, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa ia juga meminta doa restu kepada kiai sepuh. Pak Prabowo hanya bicara bahwa beliau akan meneruskan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, katanya. Gus Kausar juga menambahkan bahwa pertemuan ini juga tak bicara soal komitmen dukungan di pencalonan presiden oleh para kiai. Tidak diminta dukungan, hanya restu, tandasnya. Sebelumnya, bakal calon Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah kiai di sepuh di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan ini. Berlangsung di salah satu hotel di Surabaya, pertemuan ini berlangsung tertutup. Bertemu dengan sekitar 25 kiai, Prabowo hadir memimpin jalannya pertemuan. Sejumlah kiai yang hadir di antaranya, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alalah Pengasuh Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, Gus Kikin. Pengasuh Pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Anwar Iskandar Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Kota Kediri, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan Pengasuh Pondok Pesantren, Ponpes Sidogiri Pasuruan dan beberapa kiai lainnya. Berlangsung sekitar 3 jam, pertemuan tersebut membahas beberapa hal. Tadi memang ada cukup banyak kiai dari beberapa pondok di Jawa Timur, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Prabowo Subianto baca pres dari Koalisi Indonesia Maju mendapat doa dari 23 Kiai Haus Nahdlatul Ulama. Momen itu terjadi saat Prabowo Subianto silaturahmi ke Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 28 September. Prabowo tiba di Shangri-La Hotel sekira pukul 9:57 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo langsung disambut hangat oleh sejumlah kiai yang hadir. Prabowo nampak menyalami para kiai sembari memeluknya. Adapun para kiai host yang hadir diantaranya pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Anwar Mansur, dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, Kiai Nurul Huda Jazuli. Dalam momen itu Prabowo duduk berdampingan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Rejomuyo Kediri, Kiai Anwar Iskandar. Dalam kesempatan itu, para kiai merestui Prabowo yang mengutarakan niatnya untuk meneruskan kerja Presiden Jokowi. Di hadapan para kiai, Prabowo disebut akan meneruskan pekerjaan yang sudah Jokowi lakukan. Ia mengaku bakal menyempurnakan dan melanjutkan pembangunan era Jokowi. Prabowo pun didoakan oleh para kiai selalu sehat dalam upaya memberikan manfaat demi negara, rakyat, dan umat. Seluruh Sekretaris Jenderal Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju atau KIM melakukan pertemuan pada Rabu 27 September. Pertemuan tersebut diadakan setelah mencuatnya wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Sekjen di KIM bertemu untuk membicarakan mengenai hal yang bersifat teknis terkait koalisi. Adapun salah satu yang menjadi pembahasan adalah tentang nama-nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto.
Menurutnya, nama bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju bakal diumumkan langsung oleh Prabowo. Ia pun menegaskan keputusan itu bakal diumumkan dalam waktu yang tepat. Adanya pertemuan para sekjen di KIM juga dikonfirmasi oleh Sekjen PAN, Edi Suparno. Adapun pertemuan itu berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Namun, Edi membantah membahas soal penentuan bakal cawapres dalam pertemuan itu. Ia mengatakan penentuan bakal cawapres diputuskan melalui para ketua umum parpol di KIM. Diberitakan sebelumnya Ahmad Muzani mengatakan ketua umumnya Prabowo Subianto dan ketua umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu. Meski demikian, ia tidak merinci kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, sebab kedua pemimpin parpol tersebut masih menentukan jadwal yang pas untuk bertemu. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afrian Syahnur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afrian Syah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut setara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Mancang Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Bakal calon presiden, baca pres. Prabowo Subianto mengungkapkan sosok bakal calon wakil presiden telah mengerucut kedua nama. Hal ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan para kiai sepuh Jawa Timur di Surabaya, Kamis tanggal 28 September tahun 2023. Tanpa menyebut nama, Prabowo saat di depan para kiai mengungkapkan ada dua nama yang saat ini tengah disiapkan. Tidak disebutkan nama, tapi sudah mulai mengerucut kedua nama. Tapi beliau tidak menyebutkan namanya, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Menurut Gus Kausar, para kiai juga tak mengusulkan nama tertentu sebagai bacawa pres kepada Prabowo. Masyayikh juga tidak bertanya soal bacawa pres, kata Gus Kausar. Sejumlah figur Nahdlatul Ulama sekaligus pemimpin dari Jawa Timur seperti Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Muslimat Nuh Hovifah Indar Parawansa belakangan diusulkan sebagai bacawa pres Prabowo. Menyikapi hal ini, Gus Kausar menyebut bahwa nama bacawa pres harus mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo bersama para kiai. Pak Prabowo akan menyampaikan perkembangannya, sosok bacawa pres, kepada para kiai. Beliau akan menjelaskan salah satu nama dari beberapa bacawa pres yang akan beliau ajak. Namun, itu menunggu restu Pak Jokowi dan kiai tadi. Kayaknya begitu, tandas Gus Kausar. Di luar soal bacawa pres,
Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa ia juga meminta doa restu kepada Kiai Sepuh. Pak Prabowo hanya bicara bahwa beliau akan meneruskan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, katanya. Gus Kausar juga menambahkan bahwa pertemuan ini juga tak bicara soal komitmen dukungan di pencalonan presiden oleh para kiai. Tidak diminta dukungan, hanya restu, tandasnya. Sebelumnya, bakal calon Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah kiai di Sepuh di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan ini. Berlangsung di salah satu hotel di Surabaya, pertemuan ini berlangsung tertutup. Bertemu dengan sekitar 25 kiai, Prabowo hadir memimpin jalannya pertemuan. Sejumlah kiai yang hadir di antaranya, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alalah pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, Gus Kikin. Pengasuh pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Anwar Iskandar pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Kota Kediri, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan pengasuh Pondok Pesantren, Ponpes, Sidogiri Pasuruan dan beberapa kiai lainnya. Berlangsung sekitar 3 jam, pertemuan tersebut membahas beberapa hal. Tadi memang ada cukup banyak kiai dari beberapa pondok di Jawa Timur, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Prabowo Subianto baca pres dari Koalisi Indonesia Maju mendapat doa dari 23 Kiai Haus Nahdlatul Ulama. Momen itu terjadi saat Prabowo Subianto silaturahmi ke Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 28 September. Prabowo tiba di Shangri-La Hotel sekira pukul 9:57 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo langsung disambut hangat oleh sejumlah kiai yang hadir. Prabowo nampak menyalami para kiai sembari memeluknya. Adapun para kiai Haus yang hadir diantaranya pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Anwar Mansur, dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, Kiai Nurul Huda Jazuli. Dalam momen itu Prabowo duduk berdampingan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Rejomuyo Kediri, Kiai Anwar Iskandar. Dalam kesempatan itu, para kiai merestui Prabowo yang mengutarakan niatnya untuk meneruskan kerja Presiden Jokowi. Di hadapan para kiai, Prabowo disebut akan meneruskan pekerjaan yang sudah Jokowi lakukan. Ia mengaku bakal menyempurnakan dan melanjutkan pembangunan era Jokowi. Prabowo pun didoakan oleh para kiai selalu sehat dalam upaya memberikan manfaat demi negara, rakyat, dan umat. Seluruh Sekretaris Jenderal Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju atau KIM melakukan pertemuan pada Rabu 27 September. Pertemuan tersebut diadakan setelah mencuatnya wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Sekjen di KIM bertemu untuk membicarakan mengenai hal yang bersifat teknis terkait koalisi. Adapun salah satu yang menjadi pembahasan adalah tentang nama-nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Menurutnya, nama bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju bakal diumumkan langsung oleh Prabowo. Ia pun menegaskan keputusan itu bakal diumumkan dalam waktu yang tepat. Adanya pertemuan para sekjen di KIM juga dikonfirmasi oleh Sekjen PAN, Edi Suparno. Adapun pertemuan itu berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Namun Edi membantah membahas soal penentuan bakal cawapres dalam pertemuan itu. Ia mengatakan penentuan bakal cawapres diputuskan melalui para ketua umum parpol di KIM. Diberitakan sebelumnya Ahmad Muzani mengatakan ketua umumnya Prabowo Subianto dan ketua umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu. Meski demikian ia tidak merinci kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, sebab kedua pemimpin parpol tersebut masih menentukan jadwal yang pas untuk bertemu. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat
untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afriansyah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut setara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Moncong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Bakal calon presiden, baca pres. Prabowo Subianto mengungkapkan sosok bakal calon wakil presiden telah mengerucut kedua nama. Hal ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan para kiai sepuh Jawa Timur di Surabaya, Kamis tanggal 28 September tahun 2023. Tanpa menyebut nama, Prabowo saat di depan para kiai mengungkapkan ada dua nama yang saat ini tengah disiapkan. Tidak disebutkan nama, tapi sudah mulai mengerucut kedua nama. Tapi beliau tidak menyebutkan namanya, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Menurut Gus Kausar, para kiai juga tak mengusulkan nama tertentu sebagai bacawa pres kepada Prabowo. Masyayikh juga tidak bertanya soal bacawa pres, kata Gus Kausar. Sejumlah figur Nahdlatul Ulama sekaligus pemimpin dari Jawa Timur seperti Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Muslimat Nuh Hovifah Indar Parawansa belakangan diusulkan sebagai bacawa pres Prabowo. Menyikapi hal ini, Gus Kausar menyebut bahwa nama bacawa pres harus mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo bersama para kiai. Pak Prabowo akan menyampaikan perkembangannya, sosok bacawa pres, kepada para kiai. Beliau akan menjelaskan salah satu nama dari beberapa bacawa pres yang akan beliau ajak. Namun, itu menunggu restu Pak Jokowi dan kiai tadi. Kayaknya begitu, tandas Gus Kausar. Di luar soal bacawa pres, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa ia juga meminta doa restu kepada kiai sepuh. Pak Prabowo hanya bicara bahwa beliau akan meneruskan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, katanya. Gus Kausar juga menambahkan bahwa pertemuan ini juga tak bicara soal komitmen dukungan di pencalonan presiden oleh para kiai. Tidak diminta dukungan, hanya restu, tandasnya. Sebelumnya, bakal calon presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah kiai di sepuh di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan ini. Berlangsung di salah satu hotel di Surabaya, pertemuan ini berlangsung tertutup. Bertemu dengan sekitar 25 kiai, Prabowo hadir memimpin jalannya pertemuan. Sejumlah kiai yang hadir di antaranya, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alalah Pengasuh Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, Gus Kikin. Pengasuh Pesantren Tebuireng, Kiai Haji Anwar Iskandar Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Kota Kediri, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan Pengasuh Pondok Pesantren, Ponpes, Sidogiri Pasuruan dan beberapa kiai lainnya. Berlangsung sekitar 3 jam, pertemuan tersebut membahas beberapa hal. Tadi memang ada cukup banyak kiai dari beberapa pondok di Jawa Timur, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini.
Prabowo Subianto baca pres dari Koalisi Indonesia Maju mendapat doa dari 23 Kiai Haus Nahdlatul Ulama. Momen itu terjadi saat Prabowo Subianto silaturahmi ke Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 28 September. Prabowo tiba di Shangri-La Hotel sekira pukul 9:57 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo langsung disambut hangat oleh sejumlah kiai yang hadir. Prabowo nampak menyalami para kiai sembari memeluknya. Adapun para kiai host yang hadir diantaranya pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Anwar Mansur, dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, Kiai Nurul Huda Jazuli. Dalam momen itu Prabowo duduk berdampingan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Rejomulyo Kediri, Kiai Anwar Iskandar. Dalam kesempatan itu, para kiai merestui Prabowo yang mengutarakan niatnya untuk meneruskan kerja Presiden Jokowi. Di hadapan para kiai, Prabowo disebut akan meneruskan pekerjaan yang sudah Jokowi lakukan. Ia mengaku bakal menyempurnakan dan melanjutkan pembangunan era Jokowi. Prabowo pun didoakan oleh para kiai selalu sehat dalam upaya memberikan manfaat demi negara, rakyat, dan umat. Seluruh Sekretaris Jenderal Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju atau KIM melakukan pertemuan pada Rabu 27 September. Pertemuan tersebut diadakan setelah mencuatnya wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Sekjen di KIM bertemu untuk membicarakan mengenai hal yang bersifat teknis terkait koalisi. Adapun salah satu yang menjadi pembahasan adalah tentang nama-nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Menurutnya, nama bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju bakal diumumkan langsung oleh Prabowo. Ia pun menegaskan keputusan itu bakal diumumkan dalam waktu yang tepat. Adanya pertemuan para sekjen di KIM juga dikonfirmasi oleh Sekjen PAN, Edi Suparno. Adapun pertemuan itu berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Namun Edi membantah membahas soal penentuan bakal cawapres dalam pertemuan itu. Ia mengatakan penentuan bakal cawapres diputuskan melalui para ketua umum parpol di KIM. Diberitakan sebelumnya Ahmad Muzani mengatakan ketua umumnya Prabowo Subianto dan ketua umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu. Meski demikian ia tidak merinci kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, sebab kedua pemimpin parpol tersebut masih menentukan jadwal yang pas untuk bertemu. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afrian Syahnur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afrian Syah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut setara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan.
Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Manjang Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Bakal calon presiden, baca pres. Prabowo Subianto mengungkapkan sosok bakal calon wakil presiden telah mengerucut kedua nama. Hal ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan para kiai sepuh Jawa Timur di Surabaya, Kamis tanggal 28 September tahun 2023. Tanpa menyebut nama, Prabowo saat di depan para kiai mengungkapkan ada dua nama yang saat ini tengah disiapkan. Tidak disebutkan nama, tapi sudah mulai mengerucut kedua nama. Tapi beliau tidak menyebutkan namanya, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Menurut Gus Kausar, para kiai juga tak mengusulkan nama tertentu sebagai bacawa pres kepada Prabowo. Masyayikh juga tidak bertanya soal bacawa pres, kata Gus Kausar. Sejumlah figur Nahdlatul Ulama sekaligus pemimpin dari Jawa Timur seperti Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Muslimat Nuh Hovifah Indar Parawansa belakangan diusulkan sebagai bacawa pres Prabowo. Menyikapi hal ini, Gus Kausar menyebut bahwa nama bacawa pres harus mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo bersama para kiai. Pak Prabowo akan menyampaikan perkembangannya, sosok bacawa pres, kepada para kiai. Beliau akan menjelaskan salah satu nama dari beberapa bacawa pres yang akan beliau ajak. Namun, itu menunggu restu Pak Jokowi dan kiai tadi. Kayaknya begitu, tandas Gus Kausar. Di luar soal bacawa pres, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa ia juga meminta doa restu kepada kiai sepuh. Pak Prabowo hanya bicara bahwa beliau akan meneruskan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, katanya. Gus Kausar juga menambahkan bahwa pertemuan ini juga tak bicara soal komitmen dukungan di pencalonan presiden oleh para kiai. Tidak diminta dukungan, hanya restu, tandasnya. Sebelumnya, bakal calon presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah kiai di sepuh di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan ini. Berlangsung di salah satu hotel di Surabaya, pertemuan ini berlangsung tertutup. Bertemu dengan sekitar 25 kiai, Prabowo hadir memimpin jalannya pertemuan. Sejumlah kiai yang hadir di antaranya, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alalah Pengasuh Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, Gus Kikin. Pengasuh Pesantren Tebuireng, Kiai Haji Anwar Iskandar Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Kota Kediri, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan Pengasuh Pondok Pesantren, Ponpes, Sidogiri Pasuruan dan beberapa kiai lainnya. Berlangsung sekitar 3 jam, pertemuan tersebut membahas beberapa hal. Tadi memang ada cukup banyak kiai dari beberapa pondok di Jawa Timur, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Prabowo Subianto baca pres dari Koalisi Indonesia Maju mendapat doa dari 23 Kiai Haus Nahdlatul Ulama. Momen itu terjadi saat Prabowo Subianto silaturahmi ke Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 28 September. Prabowo tiba di Shangri-La Hotel sekira pukul 9:57 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo langsung disambut hangat oleh sejumlah kiai yang hadir. Prabowo nampak menyalami para kiai sembari memeluknya. Adapun para kiai khos yang hadir diantaranya pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Anwar Mansur, dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, Kiai Nurul Huda Jazuli. Dalam momen itu Prabowo duduk berdampingan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Rejomuyo Kediri, Kiai Anwar Iskandar. Dalam kesempatan itu, para kiai merestui Prabowo yang mengutarakan niatnya untuk meneruskan kerja Presiden Jokowi. Di hadapan para kiai, Prabowo disebut akan meneruskan pekerjaan yang sudah Jokowi lakukan. Ia mengaku bakal menyempurnakan dan melanjutkan pembangunan era Jokowi. Prabowo pun didoakan oleh para kiai selalu sehat dalam upaya memberikan manfaat demi negara, rakyat, dan umat. Seluruh
Sekretaris Jenderal Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju atau KIM melakukan pertemuan pada Rabu 27 September. Pertemuan tersebut diadakan setelah mencuatnya wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Sekjen di KIM bertemu untuk membicarakan mengenai hal yang bersifat teknis terkait koalisi. Adapun salah satu yang menjadi pembahasan adalah tentang nama-nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Menurutnya, nama bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju bakal diumumkan langsung oleh Prabowo. Ia pun menegaskan keputusan itu bakal diumumkan dalam waktu yang tepat. Adanya pertemuan para sekjen di KIM juga dikonfirmasi oleh Sekjen PAN, Edi Suparno. Adapun pertemuan itu berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Namun Edi membantah membahas soal penentuan bakal cawapres dalam pertemuan itu. Ia mengatakan penentuan bakal cawapres diputuskan melalui para ketua umum parpol di KIM. Diberitakan sebelumnya Ahmad Muzani mengatakan ketua umumnya Prabowo Subianto dan ketua umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu. Meski demikian ia tidak merinci kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, sebab kedua pemimpin parpol tersebut masih menentukan jadwal yang pas untuk bertemu. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afrian Syahnur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afrian Syah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut setara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Mancong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Bakal calon presiden, baca pres. Prabowo Subianto mengungkapkan sosok bakal calon wakil presiden telah mengerucut kedua nama. Hal ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan para kiai sepuh Jawa Timur di Surabaya, Kamis tanggal 28 September tahun 2023. Tanpa menyebut nama, Prabowo saat di depan para kiai mengungkapkan ada dua nama yang saat ini tengah disiapkan. Tidak disebutkan nama, tapi sudah mulai mengerucut kedua nama. Tapi beliau tidak menyebutkan namanya, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Menurut Gus Kausar, para kiai juga tak mengusulkan nama tertentu sebagai bacawa pres kepada Prabowo. Masyayikh juga tidak bertanya soal bacawa pres, kata Gus Kausar. Sejumlah figur Nahdlatul Ulama sekaligus pemimpin dari Jawa Timur seperti Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Muslimat Nuh Hovifah Indar Parawansa belakangan diusulkan sebagai bacawa pres Prabowo. Menyikapi hal ini,
Gus Kausar menyebut bahwa nama bacawa pres harus mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo bersama para kiai. Pak Prabowo akan menyampaikan perkembangannya, sosok bacawa pres, kepada para kiai. Beliau akan menjelaskan salah satu nama dari beberapa bacawa pres yang akan beliau ajak. Namun, itu menunggu restu Pak Jokowi dan kiai tadi. Kayaknya begitu, tandas Gus Kausar. Di luar soal bacawa pres, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa ia juga meminta doa restu kepada kiai sepuh. Pak Prabowo hanya bicara bahwa beliau akan meneruskan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, katanya. Gus Kausar juga menambahkan bahwa pertemuan ini juga tak bicara soal komitmen dukungan di pencalonan presiden oleh para kiai. Tidak diminta dukungan, hanya restu, tandasnya. Sebelumnya, bakal calon Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah kiai di sepuh di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan ini. Berlangsung di salah satu hotel di Surabaya, pertemuan ini berlangsung tertutup. Bertemu dengan sekitar 25 kiai, Prabowo hadir memimpin jalannya pertemuan. Sejumlah kiai yang hadir di antaranya, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alalah pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, Gus Kikin. Pengasuh pesantren Tebuireng, Kiai Haji Anwar Iskandar pengasuh pondok pesantren Al-Amin Kota Kediri, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan pengasuh pondok pesantren, Ponpes Sidogiri Pasuruan dan beberapa kiai lainnya. Berlangsung sekitar 3 jam, pertemuan tersebut membahas beberapa hal. Tadi memang ada cukup banyak kiai dari beberapa pondok di Jawa Timur, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Prabowo Subianto baca pres dari Koalisi Indonesia Maju mendapat doa dari 23 Kiai Haus Nahdlatul Ulama. Momen itu terjadi saat Prabowo Subianto silaturahmi ke Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 28 September. Prabowo tiba di Shangri-La Hotel sekira pukul 9:57 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo langsung disambut hangat oleh sejumlah kiai yang hadir. Prabowo nampak menyalami para kiai sembari memeluknya. Adapun para kiai host yang hadir diantaranya pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Anwar Mansur, dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, Kiai Nurul Huda Jazuli. Dalam momen itu Prabowo duduk berdampingan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Rejomulyo Kediri, Kiai Anwar Iskandar. Dalam kesempatan itu, para kiai merestui Prabowo yang mengutarakan niatnya untuk meneruskan kerja Presiden Jokowi. Di hadapan para kiai, Prabowo disebut akan meneruskan pekerjaan yang sudah Jokowi lakukan. Ia mengaku bakal menyempurnakan dan melanjutkan pembangunan era Jokowi. Prabowo pun didoakan oleh para kiai selalu sehat dalam upaya memberikan manfaat demi negara, rakyat, dan umat. Seluruh Sekretaris Jenderal Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju atau KIM melakukan pertemuan pada Rabu 27 September. Pertemuan tersebut diadakan setelah mencuatnya wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Sekjen di KIM bertemu untuk membicarakan mengenai hal yang bersifat teknis terkait koalisi. Adapun salah satu yang menjadi pembahasan adalah tentang nama-nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Menurutnya, nama bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju bakal diumumkan langsung oleh Prabowo. Ia pun menegaskan keputusan itu bakal diumumkan dalam waktu yang tepat. Adanya pertemuan para sekjen di KIM juga dikonfirmasi oleh Sekjen PAN, Edi Suparno. Adapun pertemuan itu berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Namun Edi membantah membahas soal penentuan bakal cawapres dalam pertemuan itu. Ia mengatakan penentuan bakal cawapres diputuskan melalui para ketua umum parpol di KIM. Diberitakan sebelumnya Ahmad Muzani mengatakan ketua umumnya Prabowo Subianto dan ketua umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu. Meski demikian ia tidak merinci kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, sebab kedua pemimpin parpol tersebut masih menentukan jadwal yang pas untuk bertemu.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afrian Syahnur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afrian Syah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut sementara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Moncong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Bakal calon presiden, baca pres. Prabowo Subianto mengungkapkan sosok bakal calon wakil presiden telah mengerucut kedua nama. Hal ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan para kiai sepuh Jawa Timur di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Tanpa menyebut nama, Prabowo saat di depan para kiai mengungkapkan ada dua nama yang saat ini tengah disiapkan. Tidak disebutkan nama, tapi sudah mulai mengerucut kedua nama. Tapi beliau tidak menyebutkan namanya, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Menurut Gus Kausar, para kiai juga tak mengusulkan nama tertentu sebagai bacawa pres kepada Prabowo. Masyayikh juga tidak bertanya soal bacawa pres, kata Gus Kausar. Sejumlah figur Nahdlatul Ulama sekaligus pemimpin dari Jawa Timur seperti Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Muslimat Nuh Hovifah Indar Parawansa belakangan diusulkan sebagai bacawa pres Prabowo. Menyikapi hal ini, Gus Kausar menyebut bahwa nama bacawa pres harus mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo bersama para kiai. Pak Prabowo akan menyampaikan perkembangannya, sosok bacawa pres, kepada para kiai. Beliau akan menjelaskan salah satu nama dari beberapa bacawa pres yang akan beliau ajak. Namun, itu menunggu restu Pak Jokowi dan kiai tadi. Kayaknya begitu, tandas Gus Kausar. Di luar soal bacawa pres, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa ia juga meminta doa restu kepada kiai sepuh. Pak Prabowo hanya bicara bahwa beliau akan meneruskan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, katanya. Gus Kausar juga menambahkan bahwa pertemuan ini juga tak bicara soal komitmen dukungan di pencalonan presiden oleh para kiai. Tidak diminta dukungan, hanya restu, tandasnya. Sebelumnya, bakal calon presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah kiai di sepuh di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan ini. Berlangsung di salah satu hotel di Surabaya, pertemuan ini berlangsung tertutup. Bertemu dengan sekitar 25 kiai, Prabowo hadir memimpin jalannya pertemuan. Sejumlah kiai yang hadir di antaranya, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alalah Pengasuh Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, Gus Kikin.
Pengasuh Pesantren Tebuireng, Kiai Haji Anwar Iskandar Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Kota Kediri, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan Pengasuh Pondok Pesantren, Ponpes, Sidogiri Pasuruan dan beberapa kiai lainnya. Berlangsung sekitar 3 jam, pertemuan tersebut membahas beberapa hal. Tadi memang ada cukup banyak kiai dari beberapa pondok di Jawa Timur, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Prabowo Subianto baca pres dari Koalisi Indonesia Maju mendapat doa dari 23 Kiai Haus Nahdlatul Ulama. Momen itu terjadi saat Prabowo Subianto silaturahmi ke Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 28 September. Prabowo tiba di Shangri-La Hotel sekira pukul 9:57 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo langsung disambut hangat oleh sejumlah kiai yang hadir. Prabowo nampak menyalami para kiai sembari memeluknya. Adapun para kiai host yang hadir diantaranya pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Anwar Mansur, dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, Kiai Nurul Huda Jazuli. Dalam momen itu Prabowo duduk berdampingan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Rejomulyo Kediri, Kiai Anwar Iskandar. Dalam kesempatan itu, para kiai merestui Prabowo yang mengutarakan niatnya untuk meneruskan kerja Presiden Jokowi. Di hadapan para kiai, Prabowo disebut akan meneruskan pekerjaan yang sudah Jokowi lakukan. Ia mengaku bakal menyempurnakan dan melanjutkan pembangunan era Jokowi. Prabowo pun didoakan oleh para kiai selalu sehat dalam upaya memberikan manfaat demi negara, rakyat, dan umat. Seluruh Sekretaris Jenderal Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju atau KIM melakukan pertemuan pada Rabu 27 September. Pertemuan tersebut diadakan setelah mencuatnya wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Sekjen di KIM bertemu untuk membicarakan mengenai hal yang bersifat teknis terkait koalisi. Adapun salah satu yang menjadi pembahasan adalah tentang nama-nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Menurutnya, nama bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju bakal diumumkan langsung oleh Prabowo. Ia pun menegaskan keputusan itu bakal diumumkan dalam waktu yang tepat. Adanya pertemuan para sekjen di KIM juga dikonfirmasi oleh Sekjen PAN, Edi Suparno. Adapun pertemuan itu berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Namun Edi membantah membahas soal penentuan bakal cawapres dalam pertemuan itu. Ia mengatakan penentuan bakal cawapres diputuskan melalui para ketua umum parpol di KIM. Diberitakan sebelumnya Ahmad Muzani mengatakan Ketua Umumnya Prabowo Subianto dan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu. Meski demikian, ia tidak merinci kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, sebab kedua pemimpin parpol tersebut masih menentukan jadwal yang pas untuk bertemu. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afrian Syahnur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afrian Syah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu.
Afriansyah menyebut kini semua partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut sementara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Moncong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Bakal calon presiden, baca pres. Prabowo Subianto mengungkapkan sosok bakal calon wakil presiden telah mengerucut kedua nama. Hal ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan para kiai sepuh Jawa Timur di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Tanpa menyebut nama, Prabowo saat di depan para kiai mengungkapkan ada dua nama yang saat ini tengah disiapkan. Tidak disebutkan nama, tapi sudah mulai mengerucut kedua nama. Tapi beliau tidak menyebutkan namanya, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Menurut Gus Kausar, para kiai juga tak mengusulkan nama tertentu sebagai bacawa pres kepada Prabowo. Masyayikh juga tidak bertanya soal bacawa pres, kata Gus Kausar. Sejumlah figur Nahdlatul Ulama sekaligus pemimpin dari Jawa Timur seperti Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Muslimat Nuh Hovifah Indar Parawansa belakangan diusulkan sebagai bacawa pres Prabowo. Menyikapi hal ini, Gus Kausar menyebut bahwa nama bacawa pres harus mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo bersama para kiai. Pak Prabowo akan menyampaikan perkembangannya, sosok bacawa pres, kepada para kiai. Beliau akan menjelaskan salah satu nama dari beberapa bacawa pres yang akan beliau ajak. Namun, itu menunggu restu Pak Jokowi dan kiai tadi. Kayaknya begitu, tandas Gus Kausar. Di luar soal bacawa pres, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa ia juga meminta doa restu kepada kiai sepuh. Pak Prabowo hanya bicara bahwa beliau akan meneruskan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, katanya. Gus Kausar juga menambahkan bahwa pertemuan ini juga tak bicara soal komitmen dukungan di pencalonan presiden oleh para kiai. Tidak diminta dukungan, hanya restu, tandasnya. Sebelumnya, bakal calon presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah kiai disepuh di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan ini. Berlangsung di salah satu hotel di Surabaya, pertemuan ini berlangsung tertutup. Bertemu dengan sekitar 25 kiai, Prabowo hadir memimpin jalannya pertemuan. Sejumlah kiai yang hadir di antaranya, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alalah pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, Gus Kikin. Pengasuh pesantren Tebuireng, Kiai Haji Anwar Iskandar pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Kota Kediri, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan pengasuh Pondok Pesantren, Ponpes, Sidogiri Pasuruan dan beberapa kiai lainnya. Berlangsung sekitar 3 jam, pertemuan tersebut membahas beberapa hal. Tadi memang ada cukup banyak kiai dari beberapa pondok di Jawa Timur, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Prabowo Subianto baca pres dari Koalisi Indonesia Maju mendapat doa dari 23 Kiai Haus Nahdlatul Ulama. Momen itu terjadi saat Prabowo Subianto silaturahmi ke Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 28 September. Prabowo tiba di Shangri-La Hotel sekira pukul 9:57 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo langsung disambut hangat oleh sejumlah kiai yang hadir. Prabowo nampak menyalami para kiai sembari memeluknya. Adapun para kiai khas yang hadir diantaranya pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Anwar Mansur,
dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri Kiai Nurul Huda Jazuli. Dalam momen itu Prabowo duduk berdampingan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Rejomulyo Kediri Kiai Anwar Iskandar. Dalam kesempatan itu, para kiai merestui Prabowo yang mengutarakan niatnya untuk meneruskan kerja Presiden Jokowi. Di hadapan para kiai, Prabowo disebut akan meneruskan pekerjaan yang sudah Jokowi lakukan. Ia mengaku bakal menyempurnakan dan melanjutkan pembangunan era Jokowi. Prabowo pun didoakan oleh para kiai selalu sehat dalam upaya memberikan manfaat demi negara, rakyat, dan umat. Seluruh Sekretaris Jenderal Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju atau KIM melakukan pertemuan pada Rabu 27 September. Pertemuan tersebut diadakan setelah mencuatnya wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Sekjen di KIM bertemu untuk membicarakan mengenai hal yang bersifat teknis terkait koalisi. Adapun salah satu yang menjadi pembahasan adalah tentang nama-nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Menurutnya, nama bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju bakal diumumkan langsung oleh Prabowo. Ia pun menegaskan keputusan itu bakal diumumkan dalam waktu yang tepat. Adanya pertemuan para sekjen di KIM juga dikonfirmasi oleh Sekjen PAN, Edi Suparno. Adapun pertemuan itu berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Namun Edi membantah membahas soal penentuan bakal cawapres dalam pertemuan itu. Ia mengatakan penentuan bakal cawapres diputuskan melalui para ketua umum parpol di KIM. Diberitakan sebelumnya Ahmad Muzani mengatakan Ketua Umumnya Prabowo Subianto dan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu. Meski demikian, ia tidak merinci kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, sebab kedua pemimpin parpol tersebut masih menentukan jadwal yang pas untuk bertemu. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afrian Syahnur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afrian Syah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afrian Syah menyebut kini semua partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afrian Syah menyebut sementara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afrian Syah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Mancong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Bakal calon presiden, baca pres. Prabowo Subianto mengungkapkan sosok bakal calon wakil presiden telah mengerucut kedua nama.
Hal ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan para kiai sepuh Jawa Timur di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Tanpa menyebut nama, Prabowo saat di depan para kiai mengungkapkan ada dua nama yang saat ini tengah disiapkan. Tidak disebutkan nama, tapi sudah mulai mengerucut kedua nama. Tapi beliau tidak menyebutkan namanya, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Menurut Gus Kausar, para kiai juga tak mengusulkan nama tertentu sebagai bacawa pres kepada Prabowo. Masyayikh juga tidak bertanya soal bacawa pres, kata Gus Kausar. Sejumlah figur Nahdlatul Ulama sekaligus pemimpin dari Jawa Timur seperti Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Muslimat Nuh Hovifah Indar Parawansa belakangan diusulkan sebagai bacawa pres Prabowo. Menyikapi hal ini, Gus Kausar menyebut bahwa nama bacawa pres harus mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo bersama para kiai. Pak Prabowo akan menyampaikan perkembangannya, sosok bacawa pres, kepada para kiai. Beliau akan menjelaskan salah satu nama dari beberapa bacawa pres yang akan beliau ajak. Namun, itu menunggu restu Pak Jokowi dan kiai tadi. Kayaknya begitu, tandas Gus Kausar. Di luar soal bacawa pres, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa ia juga meminta doa restu kepada kiai sepuh. Pak Prabowo hanya bicara bahwa beliau akan meneruskan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, katanya. Gus Kausar juga menambahkan bahwa pertemuan ini juga tak bicara soal komitmen dukungan di pencalonan presiden oleh para kiai. Tidak diminta dukungan, hanya restu, tandasnya. Sebelumnya, bakal calon Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah kiai di sepuh di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan ini. Berlangsung di salah satu hotel di Surabaya, pertemuan ini berlangsung tertutup. Bertemu dengan sekitar 25 kiai, Prabowo hadir memimpin jalannya pertemuan. Sejumlah kiai yang hadir di antaranya, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alalah pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, Gus Kikin. Pengasuh pesantren Tebuireng, Kiai Haji Anwar Iskandar pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Kota Kediri, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan pengasuh Pondok Pesantren, Ponpes, Sidogiri Pasuruan dan beberapa kiai lainnya. Berlangsung sekitar 3 jam, pertemuan tersebut membahas beberapa hal. Tadi memang ada cukup banyak kiai dari beberapa pondok di Jawa Timur, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Prabowo Subianto baca pres dari Koalisi Indonesia Maju mendapat doa dari 23 Kiai Haus Nahdlatul Ulama. Momen itu terjadi saat Prabowo Subianto silaturahmi ke Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 28 September. Prabowo tiba di Shangri-La Hotel sekira pukul 9:57 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo langsung disambut hangat oleh sejumlah kiai yang hadir. Prabowo nampak menyalami para kiai sembari memeluknya. Adapun para kiai host yang hadir diantaranya pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Anwar Mansur, dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, Kiai Nurul Huda Jazuli. Dalam momen itu Prabowo duduk berdampingan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Rejomuyo Kediri, Kiai Anwar Iskandar. Dalam kesempatan itu, para kiai merestui Prabowo yang mengutarakan niatnya untuk meneruskan kerja Presiden Jokowi. Di hadapan para kiai, Prabowo disebut akan meneruskan pekerjaan yang sudah Jokowi lakukan. Ia mengaku bakal menyempurnakan dan melanjutkan pembangunan era Jokowi. Prabowo pun didoakan oleh para kiai selalu sehat dalam upaya memberikan manfaat demi negara, rakyat, dan umat. Seluruh Sekretaris Jenderal Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju atau KIM melakukan pertemuan pada Rabu 27 September. Pertemuan tersebut diadakan setelah mencuatnya wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Sekjen di KIM bertemu untuk membicarakan mengenai hal yang bersifat teknis terkait koalisi. Adapun salah satu yang menjadi pembahasan adalah tentang nama-nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto.
Menurutnya, nama bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju bakal diumumkan langsung oleh Prabowo. Ia pun menegaskan keputusan itu bakal diumumkan dalam waktu yang tepat. Adanya pertemuan para sekjen di KIM juga dikonfirmasi oleh Sekjen PAN, Edi Suparno. Adapun pertemuan itu berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Namun, Edi membantah membahas soal penentuan bakal cawapres dalam pertemuan itu. Ia mengatakan penentuan bakal cawapres diputuskan melalui para ketua umum parpol di KIM. Diberitakan sebelumnya Ahmad Muzani mengatakan ketua umumnya Prabowo Subianto dan ketua umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu. Meski demikian, ia tidak merinci kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, sebab kedua pemimpin parpol tersebut masih menentukan jadwal yang pas untuk bertemu. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afrian Syah Nur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afrian Syah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afrian Syah menyebut kini partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afrian Syah menyebut setara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afrian Syah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Mancong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Bakal calon presiden, baca pres. Prabowo Subianto mengungkapkan sosok bakal calon wakil presiden telah mengerucut kedua nama. Hal ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan para kiai sepuh Jawa Timur di Surabaya, Kamis tanggal 28 September tahun 2023. Tanpa menyebut nama, Prabowo saat di depan para kiai mengungkapkan ada dua nama yang saat ini tengah disiapkan. Tidak disebutkan nama, tapi sudah mulai mengerucut kedua nama. Tapi beliau tidak menyebutkan namanya, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Menurut Gus Kausar, para kiai juga tak mengusulkan nama tertentu sebagai bacawa pres kepada Prabowo. Masyayikh juga tidak bertanya soal bacawa pres, kata Gus Kausar. Sejumlah figur Nahdlatul Ulama sekaligus pemimpin dari Jawa Timur seperti Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Muslimat Nuh Hovifah Indar Parawansa belakangan diusulkan sebagai bacawa pres Prabowo. Menyikapi hal ini, Gus Kausar menyebut bahwa nama bacawa pres harus mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo bersama para kiai. Pak Prabowo akan menyampaikan perkembangannya, sosok bacawa pres, kepada para kiai. Beliau akan menjelaskan salah satu nama dari beberapa bacawa pres yang akan beliau ajak. Namun, itu menunggu restu Pak Jokowi dan kiai tadi. Kayaknya begitu, tandas Gus Kausar. Di luar soal bacawa pres,
Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa ia juga meminta doa restu kepada Kiai Sepuh. Pak Prabowo hanya bicara bahwa beliau akan meneruskan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, katanya. Gus Kausar juga menambahkan bahwa pertemuan ini juga tak bicara soal komitmen dukungan di pencalonan presiden oleh para kiai. Tidak diminta dukungan, hanya restu, tandasnya. Sebelumnya, bakal calon Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah kiai di Sepuh di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan ini. Berlangsung di salah satu hotel di Surabaya, pertemuan ini berlangsung tertutup. Bertemu dengan sekitar 25 kiai, Prabowo hadir memimpin jalannya pertemuan. Sejumlah kiai yang hadir di antaranya, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alalah pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, Gus Kikin. Pengasuh pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Anwar Iskandar pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Kota Kediri, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan pengasuh Pondok Pesantren, Ponpes, Sidogiri Pasuruan dan beberapa kiai lainnya. Berlangsung sekitar 3 jam, pertemuan tersebut membahas beberapa hal. Tadi memang ada cukup banyak kiai dari beberapa pondok di Jawa Timur, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Prabowo Subianto baca pres dari Koalisi Indonesia Maju mendapat doa dari 23 Kiai Haus Nahdlatul Ulama. Momen itu terjadi saat Prabowo Subianto silaturahmi ke Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 28 September. Prabowo tiba di Shangri-La Hotel sekira pukul 9:57 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo langsung disambut hangat oleh sejumlah kiai yang hadir. Prabowo nampak menyalami para kiai sembari memeluknya. Adapun para kiai Haus yang hadir diantaranya pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Anwar Mansur, dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, Kiai Nurul Huda Jazuli. Dalam momen itu Prabowo duduk berdampingan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Rejomuyo Kediri, Kiai Anwar Iskandar. Dalam kesempatan itu, para kiai merestui Prabowo yang mengutarakan niatnya untuk meneruskan kerja Presiden Jokowi. Di hadapan para kiai, Prabowo disebut akan meneruskan pekerjaan yang sudah Jokowi lakukan. Ia mengaku bakal menyempurnakan dan melanjutkan pembangunan era Jokowi. Prabowo pun didoakan oleh para kiai selalu sehat dalam upaya memberikan manfaat demi negara, rakyat, dan umat. Seluruh Sekretaris Jenderal Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju atau KIM melakukan pertemuan pada Rabu 27 September. Pertemuan tersebut diadakan setelah mencuatnya wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Sekjen di KIM bertemu untuk membicarakan mengenai hal yang bersifat teknis terkait koalisi. Adapun salah satu yang menjadi pembahasan adalah tentang nama-nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Menurutnya, nama bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju bakal diumumkan langsung oleh Prabowo. Ia pun menegaskan keputusan itu bakal diumumkan dalam waktu yang tepat. Adanya pertemuan para sekjen di KIM juga dikonfirmasi oleh Sekjen PAN, Edi Suparno. Adapun pertemuan itu berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Namun Edi membantah membahas soal penentuan bakal cawapres dalam pertemuan itu. Ia mengatakan penentuan bakal cawapres diputuskan melalui para ketua umum parpol di KIM. Diberitakan sebelumnya Ahmad Muzani mengatakan ketua umumnya Prabowo Subianto dan ketua umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu. Meski demikian ia tidak merinci kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, sebab kedua pemimpin parpol tersebut masih menentukan jadwal yang pas untuk bertemu. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat
untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afrian Syah Nur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afrian Syah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afrian Syah menyebut kini partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afrian Syah menyebut setara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afrian Syah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Moncong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Bakal calon presiden, baca pres. Prabowo Subianto mengungkapkan sosok bakal calon wakil presiden telah mengerucut kedua nama. Hal ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan para kiai sepuh Jawa Timur di Surabaya, Kamis tanggal 28 September tahun 2023. Tanpa menyebut nama, Prabowo saat di depan para kiai mengungkapkan ada dua nama yang saat ini tengah disiapkan. Tidak disebutkan nama, tapi sudah mulai mengerucut kedua nama. Tapi beliau tidak menyebutkan namanya, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Menurut Gus Kausar, para kiai juga tak mengusulkan nama tertentu sebagai bacawa pres kepada Prabowo. Masyayikh juga tidak bertanya soal bacawa pres, kata Gus Kausar. Sejumlah figur Nahdlatul Ulama sekaligus pemimpin dari Jawa Timur seperti Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Muslimat Nuh Hovifah Indar Parawansa belakangan diusulkan sebagai bacawa pres Prabowo. Menyikapi hal ini, Gus Kausar menyebut bahwa nama bacawa pres harus mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo bersama para kiai. Pak Prabowo akan menyampaikan perkembangannya, sosok bacawa pres, kepada para kiai. Beliau akan menjelaskan salah satu nama dari beberapa bacawa pres yang akan beliau ajak. Namun, itu menunggu restu Pak Jokowi dan kiai tadi. Kayaknya begitu, tandas Gus Kausar. Di luar soal bacawa pres, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa ia juga meminta doa restu kepada kiai sepuh. Pak Prabowo hanya bicara bahwa beliau akan meneruskan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, katanya. Gus Kausar juga menambahkan bahwa pertemuan ini juga tak bicara soal komitmen dukungan di pencalonan presiden oleh para kiai. Tidak diminta dukungan, hanya restu, tandasnya. Sebelumnya, bakal calon Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah kiai di sepuh di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan ini. Berlangsung di salah satu hotel di Surabaya, pertemuan ini berlangsung tertutup. Bertemu dengan sekitar 25 kiai, Prabowo hadir memimpin jalannya pertemuan. Sejumlah kiai yang hadir di antaranya, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alalah pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, Gus Kikin. Pengasuh pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Anwar Iskandar pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Kota Kediri, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan pengasuh Pondok Pesantren, Ponpes, Sidogiri Pasuruan dan beberapa kiai lainnya. Berlangsung sekitar 3 jam, pertemuan tersebut membahas beberapa hal. Tadi memang ada cukup banyak kiai dari beberapa pondok di Jawa Timur, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini.
Prabowo Subianto baca pres dari Koalisi Indonesia Maju mendapat doa dari 23 Kiai Haus Nahdlatul Ulama. Momen itu terjadi saat Prabowo Subianto silaturahmi ke Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 28 September. Prabowo tiba di Shangri-La Hotel sekira pukul 9:57 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo langsung disambut hangat oleh sejumlah kiai yang hadir. Prabowo nampak menyalami para kiai sembari memeluknya. Adapun para kiai host yang hadir diantaranya pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Anwar Mansur, dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, Kiai Nurul Huda Jazuli. Dalam momen itu Prabowo duduk berdampingan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Rejomuyo Kediri, Kiai Anwar Iskandar. Dalam kesempatan itu, para kiai merestui Prabowo yang mengutarakan niatnya untuk meneruskan kerja Presiden Jokowi. Di hadapan para kiai, Prabowo disebut akan meneruskan pekerjaan yang sudah Jokowi lakukan. Ia mengaku bakal menyempurnakan dan melanjutkan pembangunan era Jokowi. Prabowo pun didoakan oleh para kiai selalu sehat dalam upaya memberikan manfaat demi negara, rakyat, dan umat. Seluruh Sekretaris Jenderal Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju atau KIM melakukan pertemuan pada Rabu 27 September. Pertemuan tersebut diadakan setelah mencuatnya wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Sekjen di KIM bertemu untuk membicarakan mengenai hal yang bersifat teknis terkait koalisi. Adapun salah satu yang menjadi pembahasan adalah tentang nama-nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Menurutnya, nama bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju bakal diumumkan langsung oleh Prabowo. Ia pun menegaskan keputusan itu bakal diumumkan dalam waktu yang tepat. Adanya pertemuan para sekjen di KIM juga dikonfirmasi oleh Sekjen PAN, Edi Suparno. Adapun pertemuan itu berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Namun Edi membantah membahas soal penentuan bakal cawapres dalam pertemuan itu. Ia mengatakan penentuan bakal cawapres diputuskan melalui para ketua umum parpol di KIM. Diberitakan sebelumnya Ahmad Muzani mengatakan ketua umumnya Prabowo Subianto dan ketua umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu. Meski demikian ia tidak merinci kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, sebab kedua pemimpin parpol tersebut masih menentukan jadwal yang pas untuk bertemu. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afrian Syah Nur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afrian Syah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afrian Syah menyebut kini partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afrian Syah menyebut setara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afrian Syah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan.
Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Monjang Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Bakal calon presiden, baca pres. Prabowo Subianto mengungkapkan sosok bakal calon wakil presiden telah mengerucut kedua nama. Hal ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan para kiai sepuh Jawa Timur di Surabaya, Kamis tanggal 28 September tahun 2023. Tanpa menyebut nama, Prabowo saat di depan para kiai mengungkapkan ada dua nama yang saat ini tengah disiapkan. Tidak disebutkan nama, tapi sudah mulai mengerucut kedua nama. Tapi beliau tidak menyebutkan namanya, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Menurut Gus Kausar, para kiai juga tak mengusulkan nama tertentu sebagai bacawa pres kepada Prabowo. Masyayikh juga tidak bertanya soal bacawa pres, kata Gus Kausar. Sejumlah figur Nahdlatul Ulama sekaligus pemimpin dari Jawa Timur seperti Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Muslimat Nuh Hovifah Indar Parawansa belakangan diusulkan sebagai bacawa pres Prabowo. Menyikapi hal ini, Gus Kausar menyebut bahwa nama bacawa pres harus mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo bersama para kiai. Pak Prabowo akan menyampaikan perkembangannya, sosok bacawa pres, kepada para kiai. Beliau akan menjelaskan salah satu nama dari beberapa bacawa pres yang akan beliau ajak. Namun, itu menunggu restu Pak Jokowi dan kiai tadi. Kayaknya begitu, tandas Gus Kausar. Di luar soal bacawa pres, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa ia juga meminta doa restu kepada kiai sepuh. Pak Prabowo hanya bicara bahwa beliau akan meneruskan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, katanya. Gus Kausar juga menambahkan bahwa pertemuan ini juga tak bicara soal komitmen dukungan di pencalonan presiden oleh para kiai. Tidak diminta dukungan, hanya restu, tandasnya. Sebelumnya, bakal calon presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah kiai di sepuh di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan ini. Berlangsung di salah satu hotel di Surabaya, pertemuan ini berlangsung tertutup. Bertemu dengan sekitar 25 kiai, Prabowo hadir memimpin jalannya pertemuan. Sejumlah kiai yang hadir di antaranya, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alalah Pengasuh Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, Gus Kikin. Pengasuh Pesantren Tebuireng, Kiai Haji Anwar Iskandar Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Kota Kediri, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan Pengasuh Pondok Pesantren, Ponpes, Sidogiri Pasuruan dan beberapa kiai lainnya. Berlangsung sekitar 3 jam, pertemuan tersebut membahas beberapa hal. Tadi memang ada cukup banyak kiai dari beberapa pondok di Jawa Timur, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Prabowo Subianto baca pres dari Koalisi Indonesia Maju mendapat doa dari 23 Kiai Haus Nahdlatul Ulama. Momen itu terjadi saat Prabowo Subianto silaturahmi ke Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 28 September. Prabowo tiba di Shangri-La Hotel sekira pukul 9:57 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo langsung disambut hangat oleh sejumlah kiai yang hadir. Prabowo nampak menyalami para kiai sembari memeluknya. Adapun para kiai host yang hadir diantaranya pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Anwar Mansur, dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, Kiai Nurul Huda Jazuli. Dalam momen itu Prabowo duduk berdampingan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Rejomuyo Kediri, Kiai Anwar Iskandar. Dalam kesempatan itu, para kiai merestui Prabowo yang mengutarakan niatnya untuk meneruskan kerja Presiden Jokowi. Di hadapan para kiai, Prabowo disebut akan meneruskan pekerjaan yang sudah Jokowi lakukan. Ia mengaku bakal menyempurnakan dan melanjutkan pembangunan era Jokowi. Prabowo pun didoakan oleh para kiai selalu sehat dalam upaya memberikan manfaat demi negara, rakyat, dan umat.
Seluruh Sekretaris Jenderal Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju atau KIM melakukan pertemuan pada Rabu 27 September. Pertemuan tersebut diadakan setelah mencuatnya wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Sekjen di KIM bertemu untuk membicarakan mengenai hal yang bersifat teknis terkait koalisi. Adapun salah satu yang menjadi pembahasan adalah tentang nama-nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Menurutnya, nama bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju bakal diumumkan langsung oleh Prabowo. Ia pun menegaskan keputusan itu bakal diumumkan dalam waktu yang tepat. Adanya pertemuan para sekjen di KIM juga dikonfirmasi oleh Sekjen PAN, Edi Suparno. Adapun pertemuan itu berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Namun Edi membantah membahas soal penentuan bakal cawapres dalam pertemuan itu. Ia mengatakan penentuan bakal cawapres diputuskan melalui para ketua umum parpol di KIM. Diberitakan sebelumnya Ahmad Muzani mengatakan ketua umumnya Prabowo Subianto dan ketua umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu. Meski demikian ia tidak merinci kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, sebab kedua pemimpin parpol tersebut masih menentukan jadwal yang pas untuk bertemu. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afrian Syahnur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afrian Syah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afrian Syah menyebut kini partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afrian Syah menyebut setara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afrian Syah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Moncong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Bakal calon presiden, baca pres. Prabowo Subianto mengungkapkan sosok bakal calon wakil presiden telah mengerucut kedua nama. Hal ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan para kiai sepuh Jawa Timur di Surabaya, Kamis tanggal 28 September tahun 2023. Tanpa menyebut nama, Prabowo saat di depan para kiai mengungkapkan ada dua nama yang saat ini tengah disiapkan. Tidak disebutkan nama, tapi sudah mulai mengerucut kedua nama. Tapi beliau tidak menyebutkan namanya, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Menurut Gus Kausar, para kiai juga tak mengusulkan nama tertentu sebagai bacawa pres kepada Prabowo. Masyayikh juga tidak bertanya soal bacawa pres, kata Gus Kausar. Sejumlah figur Nahdlatul Ulama sekaligus pemimpin dari Jawa Timur seperti Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Muslimat Nuh Hovifah Indar Parawansa belakangan diusulkan sebagai bacawa pres Prabowo. Menyikapi hal ini,
Gus Kausar menyebut bahwa nama bacawa pres harus mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo bersama para kiai. Pak Prabowo akan menyampaikan perkembangannya, sosok bacawa pres, kepada para kiai. Beliau akan menjelaskan salah satu nama dari beberapa bacawa pres yang akan beliau ajak. Namun, itu menunggu restu Pak Jokowi dan kiai tadi. Kayaknya begitu, tandas Gus Kausar. Di luar soal bacawa pres, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa ia juga meminta doa restu kepada kiai sepuh. Pak Prabowo hanya bicara bahwa beliau akan meneruskan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, katanya. Gus Kausar juga menambahkan bahwa pertemuan ini juga tak bicara soal komitmen dukungan di pencalonan presiden oleh para kiai. Tidak diminta dukungan, hanya restu, tandasnya. Sebelumnya, bakal calon Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah kiai di sepuh di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan ini. Berlangsung di salah satu hotel di Surabaya, pertemuan ini berlangsung tertutup. Bertemu dengan sekitar 25 kiai, Prabowo hadir memimpin jalannya pertemuan. Sejumlah kiai yang hadir di antaranya, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alalah pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, Gus Kikin. Pengasuh pesantren Tebuireng, Kiai Haji Anwar Iskandar pengasuh pondok pesantren Al-Amin Kota Kediri, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan pengasuh pondok pesantren, Ponpes Sidogiri Pasuruan dan beberapa kiai lainnya. Berlangsung sekitar 3 jam, pertemuan tersebut membahas beberapa hal. Tadi memang ada cukup banyak kiai dari beberapa pondok di Jawa Timur, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Prabowo Subianto baca pres dari Koalisi Indonesia Maju mendapat doa dari 23 Kiai Haus Nahdlatul Ulama. Momen itu terjadi saat Prabowo Subianto silaturahmi ke Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 28 September. Prabowo tiba di Shangri-La Hotel sekira pukul 9:57 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo langsung disambut hangat oleh sejumlah kiai yang hadir. Prabowo nampak menyalami para kiai sembari memeluknya. Adapun para kiai host yang hadir diantaranya pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Anwar Mansur, dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, Kiai Nurul Huda Jazuli. Dalam momen itu, Prabowo duduk berdampingan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Rejomulyo Kediri, Kiai Anwar Iskandar. Dalam kesempatan itu, para kiai merestui Prabowo yang mengutarakan niatnya untuk meneruskan kerja Presiden Jokowi. Di hadapan para kiai, Prabowo disebut akan meneruskan pekerjaan yang sudah Jokowi lakukan. Ia mengaku bakal menyempurnakan dan melanjutkan pembangunan era Jokowi. Prabowo pun didoakan oleh para kiai selalu sehat dalam upaya memberikan manfaat demi negara, rakyat, dan umat. Seluruh Sekretaris Jenderal Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju atau KIM melakukan pertemuan pada Rabu 27 September. Pertemuan tersebut diadakan setelah mencuatnya wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Sekjen di KIM bertemu untuk membicarakan mengenai hal yang bersifat teknis terkait koalisi. Adapun salah satu yang menjadi pembahasan adalah tentang nama-nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Menurutnya, nama bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju bakal diumumkan langsung oleh Prabowo. Ia pun menegaskan keputusan itu bakal diumumkan dalam waktu yang tepat. Adanya pertemuan para sekjen di KIM juga dikonfirmasi oleh Sekjen PAN, Edi Suparno. Adapun pertemuan itu berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Namun Edi membantah membahas soal penentuan bakal cawapres dalam pertemuan itu. Ia mengatakan penentuan bakal cawapres diputuskan melalui para ketua umum parpol di KIM. Diberitakan sebelumnya Ahmad Muzani mengatakan ketua umumnya Prabowo Subianto dan ketua umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu. Meski demikian ia tidak merinci kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, sebab kedua pemimpin parpol tersebut masih menentukan jadwal yang pas untuk bertemu.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afrian Syahnur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afrian Syah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut sementara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Moncong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Bakal calon presiden, baca pres. Prabowo Subianto mengungkapkan sosok bakal calon wakil presiden telah mengerucut kedua nama. Hal ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan para kiai sepuh Jawa Timur di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Tanpa menyebut nama, Prabowo saat di depan para kiai mengungkapkan ada dua nama yang saat ini tengah disiapkan. Tidak disebutkan nama, tapi sudah mulai mengerucut kedua nama. Tapi beliau tidak menyebutkan namanya, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Menurut Gus Kausar, para kiai juga tak mengusulkan nama tertentu sebagai bacawa pres kepada Prabowo. Masyayikh juga tidak bertanya soal bacawa pres, kata Gus Kausar. Sejumlah figur Nahdlatul Ulama sekaligus pemimpin dari Jawa Timur seperti Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Muslimat Nuh Hovifah Indar Parawansa belakangan diusulkan sebagai bacawa pres Prabowo. Menyikapi hal ini, Gus Kausar menyebut bahwa nama bacawa pres harus mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo bersama para kiai. Pak Prabowo akan menyampaikan perkembangannya, sosok bacawa pres, kepada para kiai. Beliau akan menjelaskan salah satu nama dari beberapa bacawa pres yang akan beliau ajak. Namun, itu menunggu restu Pak Jokowi dan kiai tadi. Kayaknya begitu, tandas Gus Kausar. Di luar soal bacawa pres, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa ia juga meminta doa restu kepada kiai sepuh. Pak Prabowo hanya bicara bahwa beliau akan meneruskan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, katanya. Gus Kausar juga menambahkan bahwa pertemuan ini juga tak bicara soal komitmen dukungan di pencalonan presiden oleh para kiai. Tidak diminta dukungan, hanya restu, tandasnya. Sebelumnya, bakal calon presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah kiai di sepuh di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan ini. Berlangsung di salah satu hotel di Surabaya, pertemuan ini berlangsung tertutup. Bertemu dengan sekitar 25 kiai, Prabowo hadir memimpin jalannya pertemuan. Sejumlah kiai yang hadir di antaranya, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alalah pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, Gus Kikin.
Pengasuh Pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Anwar Iskandar Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Kota Kediri, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan Pengasuh Pondok Pesantren, Ponpes, Sidogiri Pasuruan dan beberapa kiai lainnya. Berlangsung sekitar 3 jam, pertemuan tersebut membahas beberapa hal. Tadi memang ada cukup banyak kiai dari beberapa pondok di Jawa Timur, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Prabowo Subianto baca pres dari Koalisi Indonesia Maju mendapat doa dari 23 Kiai Haus Nahdlatul Ulama. Momen itu terjadi saat Prabowo Subianto silaturahmi ke Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 28 September. Prabowo tiba di Shangri-La Hotel sekira pukul 9:57 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo langsung disambut hangat oleh sejumlah kiai yang hadir. Prabowo nampak menyalami para kiai sembari memeluknya. Adapun para kiai host yang hadir diantaranya pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Anwar Mansur, dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, Kiai Nurul Huda Jazuli. Dalam momen itu Prabowo duduk berdampingan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Rejomulyo Kediri, Kiai Anwar Iskandar. Dalam kesempatan itu, para kiai merestui Prabowo yang mengutarakan niatnya untuk meneruskan kerja Presiden Jokowi. Di hadapan para kiai, Prabowo disebut akan meneruskan pekerjaan yang sudah Jokowi lakukan. Ia mengaku bakal menyempurnakan dan melanjutkan pembangunan era Jokowi. Prabowo pun didoakan oleh para kiai selalu sehat dalam upaya memberikan manfaat demi negara, rakyat, dan umat. Seluruh Sekretaris Jenderal Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju atau KIM melakukan pertemuan pada Rabu 27 September. Pertemuan tersebut diadakan setelah mencuatnya wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Sekjen di KIM bertemu untuk membicarakan mengenai hal yang bersifat teknis terkait koalisi. Adapun salah satu yang menjadi pembahasan adalah tentang nama-nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Menurutnya, nama bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju bakal diumumkan langsung oleh Prabowo. Ia pun menegaskan keputusan itu bakal diumumkan dalam waktu yang tepat. Adanya pertemuan para sekjen di KIM juga dikonfirmasi oleh Sekjen PAN, Edi Suparno. Adapun pertemuan itu berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Namun Edi membantah membahas soal penentuan bakal cawapres dalam pertemuan itu. Ia mengatakan penentuan bakal cawapres diputuskan melalui para ketua umum parpol di KIM. Diberitakan sebelumnya Ahmad Muzani mengatakan Ketua Umumnya Prabowo Subianto dan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu. Meski demikian, ia tidak merinci kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, sebab kedua pemimpin parpol tersebut masih menentukan jadwal yang pas untuk bertemu. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afrian Syahnur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afrian Syah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu.
Afriansyah menyebut kini semua partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut sementara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Mancong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Bakal calon presiden, baca pres. Prabowo Subianto mengungkapkan sosok bakal calon wakil presiden telah mengerucut kedua nama. Hal ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan para kiai sepuh Jawa Timur di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Tanpa menyebut nama, Prabowo saat di depan para kiai mengungkapkan ada dua nama yang saat ini tengah disiapkan. Tidak disebutkan nama, tapi sudah mulai mengerucut kedua nama. Tapi beliau tidak menyebutkan namanya, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Menurut Gus Kausar, para kiai juga tak mengusulkan nama tertentu sebagai bacawa pres kepada Prabowo. Masaih juga tidak bertanya soal bacawa pres, kata Gus Kausar. Sejumlah figur Nahdlatul Ulama sekaligus pemimpin dari Jawa Timur seperti Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Muslimat Nuh Hovifah Indar Parawansa belakangan diusulkan sebagai bacawa pres Prabowo. Menyikapi hal ini, Gus Kausar menyebut bahwa nama bacawa pres harus mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo bersama para kiai. Pak Prabowo akan menyampaikan perkembangannya, sosok bacawa pres, kepada para kiai. Beliau akan menjelaskan salah satu nama dari beberapa bacawa pres yang akan beliau ajak. Namun, itu menunggu restu Pak Jokowi dan kiai tadi. Kayaknya begitu, tandas Gus Kausar. Di luar soal bacawa pres, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa ia juga meminta doa restu kepada kiai sepuh. Pak Prabowo hanya bicara bahwa beliau akan meneruskan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, katanya. Gus Kausar juga menambahkan bahwa pertemuan ini juga tak bicara soal komitmen dukungan di pencalonan presiden oleh para kiai. Tidak diminta dukungan, hanya restu, tandasnya. Sebelumnya, bakal calon presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah kiai disepuh di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan ini. Berlangsung di salah satu hotel di Surabaya, pertemuan ini berlangsung tertutup. Bertemu dengan sekitar 25 kiai, Prabowo hadir memimpin jalannya pertemuan. Sejumlah kiai yang hadir di antaranya, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alalah pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, Gus Kikin. Pengasuh pesantren Tebuireng, Kiai Haji Anwar Iskandar pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Kota Kediri, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan pengasuh Pondok Pesantren, Ponpes, Sidogiri Pasuruan dan beberapa kiai lainnya. Berlangsung sekitar 3 jam, pertemuan tersebut membahas beberapa hal. Tadi memang ada cukup banyak kiai dari beberapa pondok di Jawa Timur, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Prabowo Subianto baca pres dari Koalisi Indonesia Maju mendapat doa dari 23 Kiai Haus Nahdlatul Ulama. Momen itu terjadi saat Prabowo Subianto silaturahmi ke Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 28 September. Prabowo tiba di Shangri-La Hotel sekira pukul 9:57 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo langsung disambut hangat oleh sejumlah kiai yang hadir. Prabowo nampak menyalami para kiai sembari memeluknya. Adapun para kiai Haus yang hadir diantaranya pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Anwar Mansur,
dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri Kiai Nurul Huda Jazuli. Dalam momen itu Prabowo duduk berdampingan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Rejomulyo Kediri Kiai Anwar Iskandar. Dalam kesempatan itu, para kiai merestui Prabowo yang mengutarakan niatnya untuk meneruskan kerja Presiden Jokowi. Di hadapan para kiai, Prabowo disebut akan meneruskan pekerjaan yang sudah Jokowi lakukan. Ia mengaku bakal menyempurnakan dan melanjutkan pembangunan era Jokowi. Prabowo pun didoakan oleh para kiai selalu sehat dalam upaya memberikan manfaat demi negara, rakyat, dan umat. Seluruh Sekretaris Jenderal Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju atau KIM melakukan pertemuan pada Rabu 27 September. Pertemuan tersebut diadakan setelah mencuatnya wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Sekjen di KIM bertemu untuk membicarakan mengenai hal yang bersifat teknis terkait koalisi. Adapun salah satu yang menjadi pembahasan adalah tentang nama-nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Menurutnya, nama bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju bakal diumumkan langsung oleh Prabowo. Ia pun menegaskan keputusan itu bakal diumumkan dalam waktu yang tepat. Adanya pertemuan para sekjen di KIM juga dikonfirmasi oleh Sekjen PAN, Edi Suparno. Adapun pertemuan itu berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Namun Edi membantah membahas soal penentuan bakal cawapres dalam pertemuan itu. Ia mengatakan penentuan bakal cawapres diputuskan melalui para ketua umum parpol di KIM. Diberitakan sebelumnya Ahmad Muzani mengatakan Ketua Umumnya Prabowo Subianto dan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu. Meski demikian, ia tidak merinci kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, sebab kedua pemimpin parpol tersebut masih menentukan jadwal yang pas untuk bertemu. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afrian Syahnur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afrian Syah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afrian Syah menyebut kini partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afrian Syah menyebut setara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afrian Syah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Moncong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Bakal calon presiden, baca pres. Prabowo Subianto mengungkapkan sosok bakal calon wakil presiden telah mengerucut kedua nama.
Hal ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan para kiai sepuh Jawa Timur di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Tanpa menyebut nama, Prabowo saat di depan para kiai mengungkapkan ada dua nama yang saat ini tengah disiapkan. Tidak disebutkan nama, tapi sudah mulai mengerucut kedua nama. Tapi beliau tidak menyebutkan namanya, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Menurut Gus Kausar, para kiai juga tak mengusulkan nama tertentu sebagai bacawa pres kepada Prabowo. Masyayikh juga tidak bertanya soal bacawa pres, kata Gus Kausar. Sejumlah figur Nahdlatul Ulama sekaligus pemimpin dari Jawa Timur seperti Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Muslimat Nuh Hovifah Indar Parawansa belakangan diusulkan sebagai bacawa pres Prabowo. Menyikapi hal ini, Gus Kausar menyebut bahwa nama bacawa pres harus mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo bersama para kiai. Pak Prabowo akan menyampaikan perkembangannya, sosok bacawa pres, kepada para kiai. Beliau akan menjelaskan salah satu nama dari beberapa bacawa pres yang akan beliau ajak. Namun, itu menunggu restu Pak Jokowi dan kiai tadi. Kayaknya begitu, tandas Gus Kausar. Di luar soal bacawa pres, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa ia juga meminta doa restu kepada kiai sepuh. Pak Prabowo hanya bicara bahwa beliau akan meneruskan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, katanya. Gus Kausar juga menambahkan bahwa pertemuan ini juga tak bicara soal komitmen dukungan di pencalonan presiden oleh para kiai. Tidak diminta dukungan, hanya restu, tandasnya. Sebelumnya, bakal calon Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah kiai di sepuh di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan ini. Berlangsung di salah satu hotel di Surabaya, pertemuan ini berlangsung tertutup. Bertemu dengan sekitar 25 kiai, Prabowo hadir memimpin jalannya pertemuan. Sejumlah kiai yang hadir di antaranya, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alalah pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, Gus Kikin. Pengasuh pesantren Tebuireng, Kiai Haji Anwar Iskandar pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Kota Kediri, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan pengasuh Pondok Pesantren, Ponpes, Sidogiri Pasuruan dan beberapa kiai lainnya. Berlangsung sekitar 3 jam, pertemuan tersebut membahas beberapa hal. Tadi memang ada cukup banyak kiai dari beberapa pondok di Jawa Timur, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Prabowo Subianto baca pres dari Koalisi Indonesia Maju mendapat doa dari 23 Kiai Haus Nahdlatul Ulama. Momen itu terjadi saat Prabowo Subianto silaturahmi ke Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 28 September. Prabowo tiba di Shangri-La Hotel sekira pukul 9:57 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo langsung disambut hangat oleh sejumlah kiai yang hadir. Prabowo nampak menyalami para kiai sembari memeluknya. Adapun para kiai host yang hadir diantaranya pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Anwar Mansur, dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, Kiai Nurul Huda Jazuli. Dalam momen itu Prabowo duduk berdampingan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Rejomuyo Kediri, Kiai Anwar Iskandar. Dalam kesempatan itu, para kiai merestui Prabowo yang mengutarakan niatnya untuk meneruskan kerja Presiden Jokowi. Di hadapan para kiai, Prabowo disebut akan meneruskan pekerjaan yang sudah Jokowi lakukan. Ia mengaku bakal menyempurnakan dan melanjutkan pembangunan era Jokowi. Prabowo pun didoakan oleh para kiai selalu sehat dalam upaya memberikan manfaat demi negara, rakyat, dan umat. Seluruh Sekretaris Jenderal Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju atau KIM melakukan pertemuan pada Rabu 27 September. Pertemuan tersebut diadakan setelah mencuatnya wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Sekjen di KIM bertemu untuk membicarakan mengenai hal yang bersifat teknis terkait koalisi. Adapun salah satu yang menjadi pembahasan adalah tentang nama-nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto.
Menurutnya, nama bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju bakal diumumkan langsung oleh Prabowo. Ia pun menegaskan keputusan itu bakal diumumkan dalam waktu yang tepat. Adanya pertemuan para sekjen di KIM juga dikonfirmasi oleh Sekjen PAN, Edi Suparno. Adapun pertemuan itu berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Namun, Edi membantah membahas soal penentuan bakal cawapres dalam pertemuan itu. Ia mengatakan penentuan bakal cawapres diputuskan melalui para ketua umum parpol di KIM. Diberitakan sebelumnya Ahmad Muzani mengatakan ketua umumnya Prabowo Subianto dan ketua umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu. Meski demikian, ia tidak merinci kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, sebab kedua pemimpin parpol tersebut masih menentukan jadwal yang pas untuk bertemu. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afrian Syahnur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afrian Syah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut setara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Mancong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Bakal calon presiden, baca pres. Prabowo Subianto mengungkapkan sosok bakal calon wakil presiden telah mengerucut kedua nama. Hal ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan para kiai sepuh Jawa Timur di Surabaya, Kamis tanggal 28 September tahun 2023. Tanpa menyebut nama, Prabowo saat di depan para kiai mengungkapkan ada dua nama yang saat ini tengah disiapkan. Tidak disebutkan nama, tapi sudah mulai mengerucut kedua nama. Tapi beliau tidak menyebutkan namanya, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Menurut Gus Kausar, para kiai juga tak mengusulkan nama tertentu sebagai bacawa pres kepada Prabowo. Masyayikh juga tidak bertanya soal bacawa pres, kata Gus Kausar. Sejumlah figur Nahdlatul Ulama sekaligus pemimpin dari Jawa Timur seperti Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Muslimat Nuh Hovifah Indar Parawansa belakangan diusulkan sebagai bacawa pres Prabowo. Menyikapi hal ini, Gus Kausar menyebut bahwa nama bacawa pres harus mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo bersama para kiai. Pak Prabowo akan menyampaikan perkembangannya, sosok bacawa pres, kepada para kiai. Beliau akan menjelaskan salah satu nama dari beberapa bacawa pres yang akan beliau ajak. Namun, itu menunggu restu Pak Jokowi dan kiai tadi. Kayaknya begitu, tandas Gus Kausar. Di luar soal bacawa pres,
Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa ia juga meminta doa restu kepada Kiai Sepuh. Pak Prabowo hanya bicara bahwa beliau akan meneruskan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, katanya. Gus Kausar juga menambahkan bahwa pertemuan ini juga tak bicara soal komitmen dukungan di pencalonan presiden oleh para kiai. Tidak diminta dukungan, hanya restu, tandasnya. Sebelumnya, bakal calon Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah kiai di Sepuh di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan ini. Berlangsung di salah satu hotel di Surabaya, pertemuan ini berlangsung tertutup. Bertemu dengan sekitar 25 kiai, Prabowo hadir memimpin jalannya pertemuan. Sejumlah kiai yang hadir di antaranya, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alalah pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, Gus Kikin. Pengasuh pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Anwar Iskandar pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Kota Kediri, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan pengasuh Pondok Pesantren, Ponpes, Sidogiri Pasuruan dan beberapa kiai lainnya. Berlangsung sekitar 3 jam, pertemuan tersebut membahas beberapa hal. Tadi memang ada cukup banyak kiai dari beberapa pondok di Jawa Timur, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Prabowo Subianto baca pres dari Koalisi Indonesia Maju mendapat doa dari 23 Kiai Haus Nahdlatul Ulama. Momen itu terjadi saat Prabowo Subianto silaturahmi ke Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 28 September. Prabowo tiba di Shangri-La Hotel sekira pukul 9:57 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo langsung disambut hangat oleh sejumlah kiai yang hadir. Prabowo nampak menyalami para kiai sembari memeluknya. Adapun para kiai host yang hadir diantaranya pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Anwar Mansur, dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, Kiai Nurul Huda Jazuli. Dalam momen itu Prabowo duduk berdampingan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Rejomuyo Kediri, Kiai Anwar Iskandar. Dalam kesempatan itu, para kiai merestui Prabowo yang mengutarakan niatnya untuk meneruskan kerja Presiden Jokowi. Di hadapan para kiai, Prabowo disebut akan meneruskan pekerjaan yang sudah Jokowi lakukan. Ia mengaku bakal menyempurnakan dan melanjutkan pembangunan era Jokowi. Prabowo pun didoakan oleh para kiai selalu sehat dalam upaya memberikan manfaat demi negara, rakyat, dan umat. Seluruh Sekretaris Jenderal Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju atau KIM melakukan pertemuan pada Rabu 27 September. Pertemuan tersebut diadakan setelah mencuatnya wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Sekjen di KIM bertemu untuk membicarakan mengenai hal yang bersifat teknis terkait koalisi. Adapun salah satu yang menjadi pembahasan adalah tentang nama-nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Menurutnya, nama bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju bakal diumumkan langsung oleh Prabowo. Ia pun menegaskan keputusan itu bakal diumumkan dalam waktu yang tepat. Adanya pertemuan para sekjen di KIM juga dikonfirmasi oleh Sekjen PAN, Edi Suparno. Adapun pertemuan itu berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Namun Edi membantah membahas soal penentuan bakal cawapres dalam pertemuan itu. Ia mengatakan penentuan bakal cawapres diputuskan melalui para ketua umum parpol di KIM. Diberitakan sebelumnya Ahmad Muzani mengatakan ketua umumnya Prabowo Subianto dan ketua umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu. Meski demikian ia tidak merinci kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, sebab kedua pemimpin parpol tersebut masih menentukan jadwal yang pas untuk bertemu. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat
untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afrian Syah Nur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afrian Syah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afrian Syah menyebut kini partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afrian Syah menyebut setara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afrian Syah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Moncong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Bakal calon presiden, baca pres. Prabowo Subianto mengungkapkan sosok bakal calon wakil presiden telah mengerucut kedua nama. Hal ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan para kiai sepuh Jawa Timur di Surabaya, Kamis tanggal 28 September tahun 2023. Tanpa menyebut nama, Prabowo saat di depan para kiai mengungkapkan ada dua nama yang saat ini tengah disiapkan. Tidak disebutkan nama, tapi sudah mulai mengerucut kedua nama. Tapi beliau tidak menyebutkan namanya, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Menurut Gus Kausar, para kiai juga tak mengusulkan nama tertentu sebagai bacawa pres kepada Prabowo. Masyayikh juga tidak bertanya soal bacawa pres, kata Gus Kausar. Sejumlah figur Nahdlatul Ulama sekaligus pemimpin dari Jawa Timur seperti Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Muslimat Nuh Hovifah Indar Parawansa belakangan diusulkan sebagai bacawa pres Prabowo. Menyikapi hal ini, Gus Kausar menyebut bahwa nama bacawa pres harus mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo bersama para kiai. Pak Prabowo akan menyampaikan perkembangannya, sosok bacawa pres, kepada para kiai. Beliau akan menjelaskan salah satu nama dari beberapa bacawa pres yang akan beliau ajak. Namun, itu menunggu restu Pak Jokowi dan kiai tadi. Kayaknya begitu, tandas Gus Kausar. Di luar soal bacawa pres, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa ia juga meminta doa restu kepada kiai sepuh. Pak Prabowo hanya bicara bahwa beliau akan meneruskan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, katanya. Gus Kausar juga menambahkan bahwa pertemuan ini juga tak bicara soal komitmen dukungan di pencalonan presiden oleh para kiai. Tidak diminta dukungan, hanya restu, tandasnya. Sebelumnya, bakal calon Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah kiai di sepuh di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan ini. Berlangsung di salah satu hotel di Surabaya, pertemuan ini berlangsung tertutup. Bertemu dengan sekitar 25 kiai, Prabowo hadir memimpin jalannya pertemuan. Sejumlah kiai yang hadir di antaranya, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alalah Pengasuh Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, Gus Kikin. Pengasuh Pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Anwar Iskandar Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Kota Kediri, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan Pengasuh Pondok Pesantren, Ponpes, Sidogiri Pasuruan dan beberapa kiai lainnya. Berlangsung sekitar 3 jam, pertemuan tersebut membahas beberapa hal. Tadi memang ada cukup banyak kiai dari beberapa pondok di Jawa Timur, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini.
Prabowo Subianto baca pres dari Koalisi Indonesia Maju mendapat doa dari 23 Kiai Haus Nahdlatul Ulama. Momen itu terjadi saat Prabowo Subianto silaturahmi ke Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 28 September. Prabowo tiba di Shangri-La Hotel sekira pukul 9:57 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo langsung disambut hangat oleh sejumlah kiai yang hadir. Prabowo nampak menyalami para kiai sembari memeluknya. Adapun para kiai host yang hadir diantaranya pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Anwar Mansur, dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, Kiai Nurul Huda Jazuli. Dalam momen itu Prabowo duduk berdampingan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Rejomuyo Kediri, Kiai Anwar Iskandar. Dalam kesempatan itu, para kiai merestui Prabowo yang mengutarakan niatnya untuk meneruskan kerja Presiden Jokowi. Di hadapan para kiai, Prabowo disebut akan meneruskan pekerjaan yang sudah Jokowi lakukan. Ia mengaku bakal menyempurnakan dan melanjutkan pembangunan era Jokowi. Prabowo pun didoakan oleh para kiai selalu sehat dalam upaya memberikan manfaat demi negara, rakyat, dan umat. Seluruh Sekretaris Jenderal Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju atau KIM melakukan pertemuan pada Rabu 27 September. Pertemuan tersebut diadakan setelah mencuatnya wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Sekjen di KIM bertemu untuk membicarakan mengenai hal yang bersifat teknis terkait koalisi. Adapun salah satu yang menjadi pembahasan adalah tentang nama-nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Menurutnya, nama bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju bakal diumumkan langsung oleh Prabowo. Ia pun menegaskan keputusan itu bakal diumumkan dalam waktu yang tepat. Adanya pertemuan para sekjen di KIM juga dikonfirmasi oleh Sekjen PAN, Edi Suparno. Adapun pertemuan itu berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Namun Edi membantah membahas soal penentuan bakal cawapres dalam pertemuan itu. Ia mengatakan penentuan bakal cawapres diputuskan melalui para ketua umum parpol di KIM. Diberitakan sebelumnya Ahmad Muzani mengatakan ketua umumnya Prabowo Subianto dan ketua umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu. Meski demikian ia tidak merinci kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, sebab kedua pemimpin parpol tersebut masih menentukan jadwal yang pas untuk bertemu. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afrian Syah Nur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afrian Syah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afrian Syah menyebut kini partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afrian Syah menyebut setara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afrian Syah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan.
Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Mancang Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Bakal calon presiden, baca pres. Prabowo Subianto mengungkapkan sosok bakal calon wakil presiden telah mengerucut kedua nama. Hal ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan para kiai sepuh Jawa Timur di Surabaya, Kamis tanggal 28 September tahun 2023. Tanpa menyebut nama, Prabowo saat di depan para kiai mengungkapkan ada dua nama yang saat ini tengah disiapkan. Tidak disebutkan nama, tapi sudah mulai mengerucut kedua nama. Tapi beliau tidak menyebutkan namanya, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Menurut Gus Kausar, para kiai juga tak mengusulkan nama tertentu sebagai bacawa pres kepada Prabowo. Masyayikh juga tidak bertanya soal bacawa pres, kata Gus Kausar. Sejumlah figur Nahdlatul Ulama sekaligus pemimpin dari Jawa Timur seperti Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Muslimat Nuh Hovifah Indar Parawansa belakangan diusulkan sebagai bacawa pres Prabowo. Menyikapi hal ini, Gus Kausar menyebut bahwa nama bacawa pres harus mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo bersama para kiai. Pak Prabowo akan menyampaikan perkembangannya, sosok bacawa pres, kepada para kiai. Beliau akan menjelaskan salah satu nama dari beberapa bacawa pres yang akan beliau ajak. Namun, itu menunggu restu Pak Jokowi dan kiai tadi. Kayaknya begitu, tandas Gus Kausar. Di luar soal bacawa pres, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa ia juga meminta doa restu kepada kiai sepuh. Pak Prabowo hanya bicara bahwa beliau akan meneruskan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, katanya. Gus Kausar juga menambahkan bahwa pertemuan ini juga tak bicara soal komitmen dukungan di pencalonan presiden oleh para kiai. Tidak diminta dukungan, hanya restu, tandasnya. Sebelumnya, bakal calon presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah kiai di sepuh di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan ini. Berlangsung di salah satu hotel di Surabaya, pertemuan ini berlangsung tertutup. Bertemu dengan sekitar 25 kiai, Prabowo hadir memimpin jalannya pertemuan. Sejumlah kiai yang hadir di antaranya, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alalah Pengasuh Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, Gus Kikin. Pengasuh Pesantren Tebuireng, Kiai Haji Anwar Iskandar Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Kota Kediri, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan Pengasuh Pondok Pesantren, Ponpes, Sidogiri Pasuruan dan beberapa kiai lainnya. Berlangsung sekitar 3 jam, pertemuan tersebut membahas beberapa hal. Tadi memang ada cukup banyak kiai dari beberapa pondok di Jawa Timur, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Prabowo Subianto baca pres dari Koalisi Indonesia Maju mendapat doa dari 23 Kiai Haus Nahdlatul Ulama. Momen itu terjadi saat Prabowo Subianto silaturahmi ke Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 28 September. Prabowo tiba di Shangri-La Hotel sekira pukul 9:57 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo langsung disambut hangat oleh sejumlah kiai yang hadir. Prabowo nampak menyalami para kiai sembari memeluknya. Adapun para kiai host yang hadir diantaranya pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Anwar Mansur, dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, Kiai Nurul Huda Jazuli. Dalam momen itu Prabowo duduk berdampingan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Rejomulyo Kediri, Kiai Anwar Iskandar. Dalam kesempatan itu, para kiai merestui Prabowo yang mengutarakan niatnya untuk meneruskan kerja Presiden Jokowi. Di hadapan para kiai, Prabowo disebut akan meneruskan pekerjaan yang sudah Jokowi lakukan. Ia mengaku bakal menyempurnakan dan melanjutkan pembangunan era Jokowi. Prabowo pun didoakan oleh para kiai selalu sehat dalam upaya memberikan manfaat demi negara, rakyat, dan umat. Seluruh
Pengurus Sekretaris Jenderal Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju atau KIM melakukan pertemuan pada Rabu 27 September. Pertemuan tersebut diadakan setelah mencuatnya wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Sekjen di KIM bertemu untuk membicarakan mengenai hal yang bersifat teknis terkait koalisi. Adapun salah satu yang menjadi pembahasan adalah tentang nama-nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Menurutnya, nama bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju bakal diumumkan langsung oleh Prabowo. Ia pun menegaskan keputusan itu bakal diumumkan dalam waktu yang tepat. Adanya pertemuan para sekjen di KIM juga dikonfirmasi oleh Sekjen PAN, Edi Suparno. Adapun pertemuan itu berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Namun Edi membantah membahas soal penentuan bakal cawapres dalam pertemuan itu. Ia mengatakan penentuan bakal cawapres diputuskan melalui para ketua umum parpol di KIM. Diberitakan sebelumnya Ahmad Muzani mengatakan ketua umumnya Prabowo Subianto dan ketua umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu. Meski demikian, ia tidak merinci kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, sebab kedua pemimpin parpol tersebut masih menentukan jadwal yang pas untuk bertemu. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afrian Syahnur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afrian Syah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut setara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Moncong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Bakal calon presiden, baca pres. Prabowo Subianto mengungkapkan sosok bakal calon wakil presiden telah mengerucut kedua nama. Hal ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan para kiai sepuh Jawa Timur di Surabaya, Kamis tanggal 28 September tahun 2023. Tanpa menyebut nama, Prabowo saat di depan para kiai mengungkapkan ada dua nama yang saat ini tengah disiapkan. Tidak disebutkan nama, tapi sudah mulai mengerucut kedua nama. Tapi beliau tidak menyebutkan namanya, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Menurut Gus Kausar, para kiai juga tak mengusulkan nama tertentu sebagai bacawa pres kepada Prabowo. Masyayikh juga tidak bertanya soal bacawa pres, kata Gus Kausar. Sejumlah figur Nahdlatul Ulama sekaligus pemimpin dari Jawa Timur seperti Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Muslimat Nuh Hovifah Indar Parawansa belakangan diusulkan sebagai bacawa pres Prabowo. Menyikapi hal ini,
Gus Kausar menyebut bahwa nama bacawa pres harus mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo bersama para kiai. Pak Prabowo akan menyampaikan perkembangannya, sosok bacawa pres, kepada para kiai. Beliau akan menjelaskan salah satu nama dari beberapa bacawa pres yang akan beliau ajak. Namun, itu menunggu restu Pak Jokowi dan kiai tadi. Kayaknya begitu, tandas Gus Kausar. Di luar soal bacawa pres, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa ia juga meminta doa restu kepada kiai sepuh. Pak Prabowo hanya bicara bahwa beliau akan meneruskan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, katanya. Gus Kausar juga menambahkan bahwa pertemuan ini juga tak bicara soal komitmen dukungan di pencalonan presiden oleh para kiai. Tidak diminta dukungan, hanya restu, tandasnya. Sebelumnya, bakal calon Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah kiai di sepuh di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan ini. Berlangsung di salah satu hotel di Surabaya, pertemuan ini berlangsung tertutup. Bertemu dengan sekitar 25 kiai, Prabowo hadir memimpin jalannya pertemuan. Sejumlah kiai yang hadir di antaranya, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alalah pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, Gus Kikin. Pengasuh pesantren Tebuireng, Kiai Haji Anwar Iskandar pengasuh pondok pesantren Al-Amin Kota Kediri, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan pengasuh pondok pesantren, Ponpes Sidogiri Pasuruan dan beberapa kiai lainnya. Berlangsung sekitar 3 jam, pertemuan tersebut membahas beberapa hal. Tadi memang ada cukup banyak kiai dari beberapa pondok di Jawa Timur, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Prabowo Subianto baca pres dari Koalisi Indonesia Maju mendapat doa dari 23 Kiai Haus Nahdlatul Ulama. Momen itu terjadi saat Prabowo Subianto silaturahmi ke Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 28 September. Prabowo tiba di Shangri-La Hotel sekira pukul 9:57 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo langsung disambut hangat oleh sejumlah kiai yang hadir. Prabowo nampak menyalami para kiai sembari memeluknya. Adapun para kiai host yang hadir diantaranya pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Anwar Mansur, dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri Kiai Nurul Huda Jazuli. Dalam momen itu Prabowo duduk berdampingan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Rejomulyo Kediri Kiai Anwar Iskandar. Dalam kesempatan itu, para kiai merestui Prabowo yang mengutarakan niatnya untuk meneruskan kerja Presiden Jokowi. Di hadapan para kiai, Prabowo disebut akan meneruskan pekerjaan yang sudah Jokowi lakukan. Ia mengaku bakal menyempurnakan dan melanjutkan pembangunan era Jokowi. Prabowo pun didoakan oleh para kiai selalu sehat dalam upaya memberikan manfaat demi negara, rakyat, dan umat. Seluruh Sekretaris Jenderal Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju atau KIM melakukan pertemuan pada Rabu 27 September. Pertemuan tersebut diadakan setelah mencuatnya wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Sekjen di KIM bertemu untuk membicarakan mengenai hal yang bersifat teknis terkait koalisi. Adapun salah satu yang menjadi pembahasan adalah tentang nama-nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Menurutnya, nama bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju bakal diumumkan langsung oleh Prabowo. Ia pun menegaskan keputusan itu bakal diumumkan dalam waktu yang tepat. Adanya pertemuan para sekjen di KIM juga dikonfirmasi oleh Sekjen PAN, Edi Suparno. Adapun pertemuan itu berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Namun Edi membantah membahas soal penentuan bakal cawapres dalam pertemuan itu. Ia mengatakan penentuan bakal cawapres diputuskan melalui para ketua umum parpol di KIM. Diberitakan sebelumnya Ahmad Muzani mengatakan Ketua Umumnya Prabowo Subianto dan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu. Meski demikian, ia tidak merinci kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, sebab kedua pemimpin parpol tersebut masih menentukan jadwal yang pas untuk bertemu.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afrian Syahnur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afrian Syah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut sementara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Moncong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Bakal calon presiden, baca pres. Prabowo Subianto mengungkapkan sosok bakal calon wakil presiden telah mengerucut kedua nama. Hal ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan para kiai sepuh Jawa Timur di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Tanpa menyebut nama, Prabowo saat di depan para kiai mengungkapkan ada dua nama yang saat ini tengah disiapkan. Tidak disebutkan nama, tapi sudah mulai mengerucut kedua nama. Tapi beliau tidak menyebutkan namanya, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Menurut Gus Kausar, para kiai juga tak mengusulkan nama tertentu sebagai bacawa pres kepada Prabowo. Masyayikh juga tidak bertanya soal bacawa pres, kata Gus Kausar. Sejumlah figur Nahdlatul Ulama sekaligus pemimpin dari Jawa Timur seperti Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Muslimat Nuh Hovifah Indar Parawansa belakangan diusulkan sebagai bacawa pres Prabowo. Menyikapi hal ini, Gus Kausar menyebut bahwa nama bacawa pres harus mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo bersama para kiai. Pak Prabowo akan menyampaikan perkembangannya, sosok bacawa pres, kepada para kiai. Beliau akan menjelaskan salah satu nama dari beberapa bacawa pres yang akan beliau ajak. Namun, itu menunggu restu Pak Jokowi dan kiai tadi. Kayaknya begitu, tandas Gus Kausar. Di luar soal bacawa pres, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa ia juga meminta doa restu kepada kiai sepuh. Pak Prabowo hanya bicara bahwa beliau akan meneruskan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, katanya. Gus Kausar juga menambahkan bahwa pertemuan ini juga tak bicara soal komitmen dukungan di pencalonan presiden oleh para kiai. Tidak diminta dukungan, hanya restu, tandasnya. Sebelumnya, bakal calon presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah kiai disepuh di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan ini. Berlangsung di salah satu hotel di Surabaya, pertemuan ini berlangsung tertutup. Bertemu dengan sekitar 25 kiai, Prabowo hadir memimpin jalannya pertemuan. Sejumlah kiai yang hadir di antaranya, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alalah pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, Gus Kikin.
Pengasuh Pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Anwar Iskandar Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Kota Kediri, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan Pengasuh Pondok Pesantren, Ponpes, Sidogiri Pasuruan dan beberapa kiai lainnya. Berlangsung sekitar 3 jam, pertemuan tersebut membahas beberapa hal. Tadi memang ada cukup banyak kiai dari beberapa pondok di Jawa Timur, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Prabowo Subianto baca pres dari Koalisi Indonesia Maju mendapat doa dari 23 Kiai Haus Nahdlatul Ulama. Momen itu terjadi saat Prabowo Subianto silaturahmi ke Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 28 September. Prabowo tiba di Shangri-La Hotel sekira pukul 9:57 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo langsung disambut hangat oleh sejumlah kiai yang hadir. Prabowo nampak menyalami para kiai sembari memeluknya. Adapun para kiai khas yang hadir diantaranya pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Anwar Mansur, dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, Kiai Nurul Huda Jazuli. Dalam momen itu Prabowo duduk berdampingan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Rejomulyo Kediri, Kiai Anwar Iskandar. Dalam kesempatan itu, para kiai merestui Prabowo yang mengutarakan niatnya untuk meneruskan kerja Presiden Jokowi. Di hadapan para kiai, Prabowo disebut akan meneruskan pekerjaan yang sudah Jokowi lakukan. Ia mengaku bakal menyempurnakan dan melanjutkan pembangunan era Jokowi. Prabowo pun didoakan oleh para kiai selalu sehat dalam upaya memberikan manfaat demi negara, rakyat, dan umat. Seluruh Sekretaris Jenderal Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju atau KIM melakukan pertemuan pada Rabu 27 September. Pertemuan tersebut diadakan setelah mencuatnya wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Sekjen di KIM bertemu untuk membicarakan mengenai hal yang bersifat teknis terkait koalisi. Adapun salah satu yang menjadi pembahasan adalah tentang nama-nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Menurutnya, nama bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju bakal diumumkan langsung oleh Prabowo. Ia pun menegaskan keputusan itu bakal diumumkan dalam waktu yang tepat. Adanya pertemuan para sekjen di KIM juga dikonfirmasi oleh Sekjen PAN, Edi Suparno. Adapun pertemuan itu berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Namun Edi membantah membahas soal penentuan bakal cawapres dalam pertemuan itu. Ia mengatakan penentuan bakal cawapres diputuskan melalui para ketua umum parpol di KIM. Diberitakan sebelumnya Ahmad Muzani mengatakan ketua umumnya Prabowo Subianto dan ketua umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu. Meski demikian ia tidak merinci kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, sebab kedua pemimpin parpol tersebut masih menentukan jadwal yang pas untuk bertemu. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afrian Syahnur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afrian Syah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu.
Afriansyah menyebut kini semua partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut sementara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Moncong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Bakal calon presiden, baca pres. Prabowo Subianto mengungkapkan sosok bakal calon wakil presiden telah mengerucut kedua nama. Hal ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan para kiai sepuh Jawa Timur di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Tanpa menyebut nama, Prabowo saat di depan para kiai mengungkapkan ada dua nama yang saat ini tengah disiapkan. Tidak disebutkan nama, tapi sudah mulai mengerucut kedua nama. Tapi beliau tidak menyebutkan namanya, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Menurut Gus Kausar, para kiai juga tak mengusulkan nama tertentu sebagai bacawa pres kepada Prabowo. Masaih juga tidak bertanya soal bacawa pres, kata Gus Kausar. Sejumlah figur Nahdlatul Ulama sekaligus pemimpin dari Jawa Timur seperti Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Muslimat Nuh Hovifah Indar Parawansa belakangan diusulkan sebagai bacawa pres Prabowo. Menyikapi hal ini, Gus Kausar menyebut bahwa nama bacawa pres harus mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo bersama para kiai. Pak Prabowo akan menyampaikan perkembangannya, sosok bacawa pres, kepada para kiai. Beliau akan menjelaskan salah satu nama dari beberapa bacawa pres yang akan beliau ajak. Namun, itu menunggu restu Pak Jokowi dan kiai tadi. Kayaknya begitu, tandas Gus Kausar. Di luar soal bacawa pres, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa ia juga meminta doa restu kepada kiai sepuh. Pak Prabowo hanya bicara bahwa beliau akan meneruskan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, katanya. Gus Kausar juga menambahkan bahwa pertemuan ini juga tak bicara soal komitmen dukungan di pencalonan presiden oleh para kiai. Tidak diminta dukungan, hanya restu, tandasnya. Sebelumnya, bakal calon presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah kiai disepuh di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan ini. Berlangsung di salah satu hotel di Surabaya, pertemuan ini berlangsung tertutup. Bertemu dengan sekitar 25 kiai, Prabowo hadir memimpin jalannya pertemuan. Sejumlah kiai yang hadir di antaranya, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alalah pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, Gus Kikin. Pengasuh pesantren Tebuireng, Kiai Haji Anwar Iskandar pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Kota Kediri, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan pengasuh Pondok Pesantren, Ponpes, Sidogiri Pasuruan dan beberapa kiai lainnya. Berlangsung sekitar 3 jam, pertemuan tersebut membahas beberapa hal. Tadi memang ada cukup banyak kiai dari beberapa pondok di Jawa Timur, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Prabowo Subianto baca pres dari Koalisi Indonesia Maju mendapat doa dari 23 Kiai Haus Nahdlatul Ulama. Momen itu terjadi saat Prabowo Subianto silaturahmi ke Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 28 September. Prabowo tiba di Shangri-La Hotel sekira pukul 9:57 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo langsung disambut hangat oleh sejumlah kiai yang hadir. Prabowo nampak menyalami para kiai sembari memeluknya. Adapun para kiai Haus yang hadir diantaranya pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Anwar Mansur,
dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri Kiai Nurul Huda Jazuli. Dalam momen itu Prabowo duduk berdampingan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Rejomulyo Kediri Kiai Anwar Iskandar. Dalam kesempatan itu, para kiai merestui Prabowo yang mengutarakan niatnya untuk meneruskan kerja Presiden Jokowi. Di hadapan para kiai, Prabowo disebut akan meneruskan pekerjaan yang sudah Jokowi lakukan. Ia mengaku bakal menyempurnakan dan melanjutkan pembangunan era Jokowi. Prabowo pun didoakan oleh para kiai selalu sehat dalam upaya memberikan manfaat demi negara, rakyat, dan umat. Seluruh Sekretaris Jenderal Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju atau KIM melakukan pertemuan pada Rabu 27 September. Pertemuan tersebut diadakan setelah mencuatnya wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Sekjen di KIM bertemu untuk membicarakan mengenai hal yang bersifat teknis terkait koalisi. Adapun salah satu yang menjadi pembahasan adalah tentang nama-nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Menurutnya, nama bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju bakal diumumkan langsung oleh Prabowo. Ia pun menegaskan keputusan itu bakal diumumkan dalam waktu yang tepat. Adanya pertemuan para sekjen di KIM juga dikonfirmasi oleh Sekjen PAN, Edi Suparno. Adapun pertemuan itu berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Namun Edi membantah membahas soal penentuan bakal cawapres dalam pertemuan itu. Ia mengatakan penentuan bakal cawapres diputuskan melalui para ketua umum parpol di KIM. Diberitakan sebelumnya Ahmad Muzani mengatakan Ketua Umumnya Prabowo Subianto dan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu. Meski demikian, ia tidak merinci kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, sebab kedua pemimpin parpol tersebut masih menentukan jadwal yang pas untuk bertemu. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afrian Syahnur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afrian Syah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afrian Syah menyebut kini partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afrian Syah menyebut sementara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afrian Syah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Mancong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Bakal calon presiden, baca pres. Prabowo Subianto mengungkapkan sosok bakal calon wakil presiden telah mengerucut kedua nama.
Hal ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan para kiai sepuh Jawa Timur di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Tanpa menyebut nama, Prabowo saat di depan para kiai mengungkapkan ada dua nama yang saat ini tengah disiapkan. Tidak disebutkan nama, tapi sudah mulai mengerucut kedua nama. Tapi beliau tidak menyebutkan namanya, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Menurut Gus Kausar, para kiai juga tak mengusulkan nama tertentu sebagai bacawa pres kepada Prabowo. Masyayikh juga tidak bertanya soal bacawa pres, kata Gus Kausar. Sejumlah figur Nahdlatul Ulama sekaligus pemimpin dari Jawa Timur seperti Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Muslimat Nuh Hovifah Indar Parawansa belakangan diusulkan sebagai bacawa pres Prabowo. Menyikapi hal ini, Gus Kausar menyebut bahwa nama bacawa pres harus mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo bersama para kiai. Pak Prabowo akan menyampaikan perkembangannya, sosok bacawa pres, kepada para kiai. Beliau akan menjelaskan salah satu nama dari beberapa bacawa pres yang akan beliau ajak. Namun, itu menunggu restu Pak Jokowi dan kiai tadi. Kayaknya begitu, tandas Gus Kausar. Di luar soal bacawa pres, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa ia juga meminta doa restu kepada kiai sepuh. Pak Prabowo hanya bicara bahwa beliau akan meneruskan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, katanya. Gus Kausar juga menambahkan bahwa pertemuan ini juga tak bicara soal komitmen dukungan di pencalonan presiden oleh para kiai. Tidak diminta dukungan, hanya restu, tandasnya. Sebelumnya, bakal calon Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah kiai di sepuh di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan ini. Berlangsung di salah satu hotel di Surabaya, pertemuan ini berlangsung tertutup. Bertemu dengan sekitar 25 kiai, Prabowo hadir memimpin jalannya pertemuan. Sejumlah kiai yang hadir di antaranya, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alalah pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, Gus Kikin. Pengasuh pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Anwar Iskandar pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Kota Kediri, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan pengasuh Pondok Pesantren, Ponpes, Sidogiri Pasuruan dan beberapa kiai lainnya. Berlangsung sekitar 3 jam, pertemuan tersebut membahas beberapa hal. Tadi memang ada cukup banyak kiai dari beberapa pondok di Jawa Timur, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Prabowo Subianto baca pres dari Koalisi Indonesia Maju mendapat doa dari 23 Kiai Haus Nahdlatul Ulama. Momen itu terjadi saat Prabowo Subianto silaturahmi ke Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 28 September. Prabowo tiba di Shangri-La Hotel sekira pukul 9:57 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo langsung disambut hangat oleh sejumlah kiai yang hadir. Prabowo nampak menyalami para kiai sembari memeluknya. Adapun para kiai host yang hadir diantaranya pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Anwar Mansur, dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, Kiai Nurul Huda Jazuli. Dalam momen itu Prabowo duduk berdampingan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Rejomuyo Kediri, Kiai Anwar Iskandar. Dalam kesempatan itu, para kiai merestui Prabowo yang mengutarakan niatnya untuk meneruskan kerja Presiden Jokowi. Di hadapan para kiai, Prabowo disebut akan meneruskan pekerjaan yang sudah Jokowi lakukan. Ia mengaku bakal menyempurnakan dan melanjutkan pembangunan era Jokowi. Prabowo pun didoakan oleh para kiai selalu sehat dalam upaya memberikan manfaat demi negara, rakyat, dan umat. Seluruh Sekretaris Jenderal Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju atau KIM melakukan pertemuan pada Rabu 27 September. Pertemuan tersebut diadakan setelah mencuatnya wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Sekjen di KIM bertemu untuk membicarakan mengenai hal yang bersifat teknis terkait koalisi. Adapun salah satu yang menjadi pembahasan adalah tentang nama-nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto.
Menurutnya, nama bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju bakal diumumkan langsung oleh Prabowo. Ia pun menegaskan keputusan itu bakal diumumkan dalam waktu yang tepat. Adanya pertemuan para sekjen di KIM juga dikonfirmasi oleh Sekjen PAN, Edi Suparno. Adapun pertemuan itu berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Namun, Edi membantah membahas soal penentuan bakal cawapres dalam pertemuan itu. Ia mengatakan penentuan bakal cawapres diputuskan melalui para ketua umum parpol di KIM. Diberitakan sebelumnya Ahmad Muzani mengatakan ketua umumnya Prabowo Subianto dan ketua umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu. Meski demikian, ia tidak merinci kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, sebab kedua pemimpin parpol tersebut masih menentukan jadwal yang pas untuk bertemu. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afrian Syahnur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afrian Syah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut setara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Moncong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Bakal calon presiden, baca pres. Prabowo Subianto mengungkapkan sosok bakal calon wakil presiden telah mengerucut kedua nama. Hal ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan para kiai sepuh Jawa Timur di Surabaya, Kamis tanggal 28 September tahun 2023. Tanpa menyebut nama, Prabowo saat di depan para kiai mengungkapkan ada dua nama yang saat ini tengah disiapkan. Tidak disebutkan nama, tapi sudah mulai mengerucut kedua nama. Tapi beliau tidak menyebutkan namanya, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Menurut Gus Kausar, para kiai juga tak mengusulkan nama tertentu sebagai bacawa pres kepada Prabowo. Masyayikh juga tidak bertanya soal bacawa pres, kata Gus Kausar. Sejumlah figur Nahdlatul Ulama sekaligus pemimpin dari Jawa Timur seperti Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Muslimat Nuh Hovifah Indar Parawansa belakangan diusulkan sebagai bacawa pres Prabowo. Menyikapi hal ini, Gus Kausar menyebut bahwa nama bacawa pres harus mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo bersama para kiai. Pak Prabowo akan menyampaikan perkembangannya, sosok bacawa pres, kepada para kiai. Beliau akan menjelaskan salah satu nama dari beberapa bacawa pres yang akan beliau ajak. Namun, itu menunggu restu Pak Jokowi dan kiai tadi. Kayaknya begitu, tandas Gus Kausar. Di luar soal bacawa pres,
Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa ia juga meminta doa restu kepada Kiai Sepuh. Pak Prabowo hanya bicara bahwa beliau akan meneruskan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, katanya. Gus Kausar juga menambahkan bahwa pertemuan ini juga tak bicara soal komitmen dukungan di pencalonan presiden oleh para kiai. Tidak diminta dukungan, hanya restu, tandasnya. Sebelumnya, bakal calon Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah kiai di Sepuh di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan ini. Berlangsung di salah satu hotel di Surabaya, pertemuan ini berlangsung tertutup. Bertemu dengan sekitar 25 kiai, Prabowo hadir memimpin jalannya pertemuan. Sejumlah kiai yang hadir di antaranya, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alalah pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, Gus Kikin. Pengasuh pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Anwar Iskandar pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Kota Kediri, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan pengasuh Pondok Pesantren, Ponpes, Sidogiri Pasuruan dan beberapa kiai lainnya. Berlangsung sekitar 3 jam, pertemuan tersebut membahas beberapa hal. Tadi memang ada cukup banyak kiai dari beberapa pondok di Jawa Timur, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Prabowo Subianto baca pres dari Koalisi Indonesia Maju mendapat doa dari 23 Kiai Haus Nahdlatul Ulama. Momen itu terjadi saat Prabowo Subianto silaturahmi ke Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 28 September. Prabowo tiba di Shangri-La Hotel sekira pukul 9:57 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo langsung disambut hangat oleh sejumlah kiai yang hadir. Prabowo nampak menyalami para kiai sembari memeluknya. Adapun para kiai host yang hadir diantaranya pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Anwar Mansur, dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, Kiai Nurul Huda Jazuli. Dalam momen itu Prabowo duduk berdampingan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Rejomuyo Kediri, Kiai Anwar Iskandar. Dalam kesempatan itu, para kiai merestui Prabowo yang mengutarakan niatnya untuk meneruskan kerja Presiden Jokowi. Di hadapan para kiai, Prabowo disebut akan meneruskan pekerjaan yang sudah Jokowi lakukan. Ia mengaku bakal menyempurnakan dan melanjutkan pembangunan era Jokowi. Prabowo pun didoakan oleh para kiai selalu sehat dalam upaya memberikan manfaat demi negara, rakyat, dan umat. Seluruh Sekretaris Jenderal Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju atau KIM melakukan pertemuan pada Rabu 27 September. Pertemuan tersebut diadakan setelah mencuatnya wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Sekjen di KIM bertemu untuk membicarakan mengenai hal yang bersifat teknis terkait koalisi. Adapun salah satu yang menjadi pembahasan adalah tentang nama-nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Menurutnya, nama bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju bakal diumumkan langsung oleh Prabowo. Ia pun menegaskan keputusan itu bakal diumumkan dalam waktu yang tepat. Adanya pertemuan para sekjen di KIM juga dikonfirmasi oleh Sekjen PAN, Edi Suparno. Adapun pertemuan itu berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Namun Edi membantah membahas soal penentuan bakal cawapres dalam pertemuan itu. Ia mengatakan penentuan bakal cawapres diputuskan melalui para ketua umum parpol di KIM. Diberitakan sebelumnya Ahmad Muzani mengatakan ketua umumnya Prabowo Subianto dan ketua umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu. Meski demikian ia tidak merinci kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, sebab kedua pemimpin parpol tersebut masih menentukan jadwal yang pas untuk bertemu. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat
untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afriansyah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut setara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Moncong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Bakal calon presiden, baca pres. Prabowo Subianto mengungkapkan sosok bakal calon wakil presiden telah mengerucut kedua nama. Hal ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan para kiai sepuh Jawa Timur di Surabaya, Kamis tanggal 28 September tahun 2023. Tanpa menyebut nama, Prabowo saat di depan para kiai mengungkapkan ada dua nama yang saat ini tengah disiapkan. Tidak disebutkan nama, tapi sudah mulai mengerucut kedua nama. Tapi beliau tidak menyebutkan namanya, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Menurut Gus Kausar, para kiai juga tak mengusulkan nama tertentu sebagai bacawa pres kepada Prabowo. Masyayikh juga tidak bertanya soal bacawa pres, kata Gus Kausar. Sejumlah figur Nahdlatul Ulama sekaligus pemimpin dari Jawa Timur seperti Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Muslimat Nuh Hovifah Indar Parawansa belakangan diusulkan sebagai bacawa pres Prabowo. Menyikapi hal ini, Gus Kausar menyebut bahwa nama bacawa pres harus mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo bersama para kiai. Pak Prabowo akan menyampaikan perkembangannya, sosok bacawa pres, kepada para kiai. Beliau akan menjelaskan salah satu nama dari beberapa bacawa pres yang akan beliau ajak. Namun, itu menunggu restu Pak Jokowi dan kiai tadi. Kayaknya begitu, tandas Gus Kausar. Di luar soal bacawa pres, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa ia juga meminta doa restu kepada kiai sepuh. Pak Prabowo hanya bicara bahwa beliau akan meneruskan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, katanya. Gus Kausar juga menambahkan bahwa pertemuan ini juga tak bicara soal komitmen dukungan di pencalonan presiden oleh para kiai. Tidak diminta dukungan, hanya restu, tandasnya. Sebelumnya, bakal calon presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah kiai di sepuh di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan ini. Berlangsung di salah satu hotel di Surabaya, pertemuan ini berlangsung tertutup. Bertemu dengan sekitar 25 kiai, Prabowo hadir memimpin jalannya pertemuan. Sejumlah kiai yang hadir di antaranya, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alalah Pengasuh Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, Gus Kikin. Pengasuh Pesantren Tebuireng, Kiai Haji Anwar Iskandar Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Kota Kediri, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan Pengasuh Pondok Pesantren, Ponpes, Sidogiri Pasuruan dan beberapa kiai lainnya. Berlangsung sekitar 3 jam, pertemuan tersebut membahas beberapa hal. Tadi memang ada cukup banyak kiai dari beberapa pondok di Jawa Timur, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini.
Prabowo Subianto baca pres dari Koalisi Indonesia Maju mendapat doa dari 23 Kiai Haus Nahdlatul Ulama. Momen itu terjadi saat Prabowo Subianto silaturahmi ke Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 28 September. Prabowo tiba di Shangri-La Hotel sekira pukul 9:57 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo langsung disambut hangat oleh sejumlah kiai yang hadir. Prabowo nampak menyalami para kiai sembari memeluknya. Adapun para kiai host yang hadir diantaranya pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Anwar Mansur, dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, Kiai Nurul Huda Jazuli. Dalam momen itu Prabowo duduk berdampingan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Rejomulyo Kediri, Kiai Anwar Iskandar. Dalam kesempatan itu, para kiai merestui Prabowo yang mengutarakan niatnya untuk meneruskan kerja Presiden Jokowi. Di hadapan para kiai, Prabowo disebut akan meneruskan pekerjaan yang sudah Jokowi lakukan. Ia mengaku bakal menyempurnakan dan melanjutkan pembangunan era Jokowi. Prabowo pun didoakan oleh para kiai selalu sehat dalam upaya memberikan manfaat demi negara, rakyat, dan umat. Seluruh Sekretaris Jenderal Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju atau KIM melakukan pertemuan pada Rabu 27 September. Pertemuan tersebut diadakan setelah mencuatnya wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Sekjen di KIM bertemu untuk membicarakan mengenai hal yang bersifat teknis terkait koalisi. Adapun salah satu yang menjadi pembahasan adalah tentang nama-nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Menurutnya, nama bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju bakal diumumkan langsung oleh Prabowo. Ia pun menegaskan keputusan itu bakal diumumkan dalam waktu yang tepat. Adanya pertemuan para sekjen di KIM juga dikonfirmasi oleh Sekjen PAN, Edi Suparno. Adapun pertemuan itu berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Namun Edi membantah membahas soal penentuan bakal cawapres dalam pertemuan itu. Ia mengatakan penentuan bakal cawapres diputuskan melalui para ketua umum parpol di KIM. Diberitakan sebelumnya Ahmad Muzani mengatakan ketua umumnya Prabowo Subianto dan ketua umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu. Meski demikian ia tidak merinci kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, sebab kedua pemimpin parpol tersebut masih menentukan jadwal yang pas untuk bertemu. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afrian Syah Nur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afrian Syah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afrian Syah menyebut kini partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afrian Syah menyebut setara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afrian Syah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan.
Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Manjang Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Bakal calon presiden, baca pres. Prabowo Subianto mengungkapkan sosok bakal calon wakil presiden telah mengerucut kedua nama. Hal ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan para kiai sepuh Jawa Timur di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Tanpa menyebut nama, Prabowo saat di depan para kiai mengungkapkan ada dua nama yang saat ini tengah disiapkan. Tidak disebutkan nama, tapi sudah mulai mengerucut kedua nama. Tapi beliau tidak menyebutkan namanya, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Menurut Gus Kausar, para kiai juga tak mengusulkan nama tertentu sebagai bacawa pres kepada Prabowo. Masyayikh juga tidak bertanya soal bacawa pres, kata Gus Kausar. Sejumlah figur Nahdlatul Ulama sekaligus pemimpin dari Jawa Timur seperti Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Muslimat Nuh Hovifah Indar Parawansa belakangan diusulkan sebagai bacawa pres Prabowo. Menyikapi hal ini, Gus Kausar menyebut bahwa nama bacawa pres harus mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo bersama para kiai. Pak Prabowo akan menyampaikan perkembangannya, sosok bacawa pres, kepada para kiai. Beliau akan menjelaskan salah satu nama dari beberapa bacawa pres yang akan beliau ajak. Namun, itu menunggu restu Pak Jokowi dan kiai tadi. Kayaknya begitu, tandas Gus Kausar. Di luar soal bacawa pres, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa ia juga meminta doa restu kepada kiai sepuh. Pak Prabowo hanya bicara bahwa beliau akan meneruskan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, katanya. Gus Kausar juga menambahkan bahwa pertemuan ini juga tak bicara soal komitmen dukungan di pencalonan presiden oleh para kiai. Tidak diminta dukungan, hanya restu, tandasnya. Sebelumnya, bakal calon presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah kiai di sepuh di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan ini. Berlangsung di salah satu hotel di Surabaya, pertemuan ini berlangsung tertutup. Bertemu dengan sekitar 25 kiai, Prabowo hadir memimpin jalannya pertemuan. Sejumlah kiai yang hadir di antaranya, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alalah pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, Gus Kikin. Pengasuh pesantren Tebuireng, Kiai Haji Anwar Iskandar pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Kota Kediri, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan pengasuh Pondok Pesantren, Ponpes, Sidogiri Pasuruan dan beberapa kiai lainnya. Berlangsung sekitar 3 jam, pertemuan tersebut membahas beberapa hal. Tadi memang ada cukup banyak kiai dari beberapa pondok di Jawa Timur, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Prabowo Subianto baca pres dari Koalisi Indonesia Maju mendapat doa dari 23 Kiai Haus Nahdlatul Ulama. Momen itu terjadi saat Prabowo Subianto silaturahmi ke Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 28 September. Prabowo tiba di Shangri-La Hotel sekira pukul 9:57 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo langsung disambut hangat oleh sejumlah kiai yang hadir. Prabowo nampak menyalami para kiai sembari memeluknya. Adapun para kiai host yang hadir diantaranya pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Anwar Mansur, dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, Kiai Nurul Huda Jazuli. Dalam momen itu, Prabowo duduk berdampingan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Rejomuyo Kediri, Kiai Anwar Iskandar. Dalam kesempatan itu, para kiai merestui Prabowo yang mengutarakan niatnya untuk meneruskan kerja Presiden Jokowi. Di hadapan para kiai, Prabowo disebut akan meneruskan pekerjaan yang sudah Jokowi lakukan. Ia mengaku bakal menyempurnakan dan melanjutkan pembangunan era Jokowi. Prabowo pun didoakan oleh para kiai selalu sehat dalam upaya memberikan manfaat demi negara, rakyat, dan umat.
Seluruh Sekretaris Jenderal Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju atau KIM melakukan pertemuan pada Rabu 27 September. Pertemuan tersebut diadakan setelah mencuatnya wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Sekjen di KIM bertemu untuk membicarakan mengenai hal yang bersifat teknis terkait koalisi. Adapun salah satu yang menjadi pembahasan adalah tentang nama-nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Menurutnya, nama bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju bakal diumumkan langsung oleh Prabowo. Ia pun menegaskan keputusan itu bakal diumumkan dalam waktu yang tepat. Adanya pertemuan para sekjen di KIM juga dikonfirmasi oleh Sekjen PAN, Edi Suparno. Adapun pertemuan itu berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Namun Edi membantah membahas soal penentuan bakal cawapres dalam pertemuan itu. Ia mengatakan penentuan bakal cawapres diputuskan melalui para ketua umum parpol di KIM. Diberitakan sebelumnya Ahmad Muzani mengatakan ketua umumnya Prabowo Subianto dan ketua umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu. Meski demikian ia tidak merinci kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, sebab kedua pemimpin parpol tersebut masih menentukan jadwal yang pas untuk bertemu. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afrian Syahnur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afrian Syah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut sementara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Mancong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Bakal calon presiden, baca pres. Prabowo Subianto mengungkapkan sosok bakal calon wakil presiden telah mengerucut kedua nama. Hal ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan para kiai sepuh Jawa Timur di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Tanpa menyebut nama, Prabowo saat di depan para kiai mengungkapkan ada dua nama yang saat ini tengah disiapkan. Tidak disebutkan nama, tapi sudah mulai mengerucut kedua nama. Tapi beliau tidak menyebutkan namanya, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Menurut Gus Kausar, para kiai juga tak mengusulkan nama tertentu sebagai bacawa pres kepada Prabowo. Masaih juga tidak bertanya soal bacawa pres, kata Gus Kausar. Sejumlah figur Nahdlatul Ulama sekaligus pemimpin dari Jawa Timur seperti Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Muslimat Nuh Hovifah Indar Parawansa belakangan diusulkan sebagai bacawa pres Prabowo. Menyikapi hal ini,
Gus Kausar menyebut bahwa nama bacawa pres harus mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo bersama para kiai. Pak Prabowo akan menyampaikan perkembangannya, sosok bacawa pres, kepada para kiai. Beliau akan menjelaskan salah satu nama dari beberapa bacawa pres yang akan beliau ajak. Namun, itu menunggu restu Pak Jokowi dan kiai tadi. Kayaknya begitu, tandas Gus Kausar. Di luar soal bacawa pres, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa ia juga meminta doa restu kepada kiai sepuh. Pak Prabowo hanya bicara bahwa beliau akan meneruskan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, katanya. Gus Kausar juga menambahkan bahwa pertemuan ini juga tak bicara soal komitmen dukungan di pencalonan presiden oleh para kiai. Tidak diminta dukungan, hanya restu, tandasnya. Sebelumnya, bakal calon Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah kiai di sepuh di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan ini. Berlangsung di salah satu hotel di Surabaya, pertemuan ini berlangsung tertutup. Bertemu dengan sekitar 25 kiai, Prabowo hadir memimpin jalannya pertemuan. Sejumlah kiai yang hadir di antaranya, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alalah pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, Gus Kikin. Pengasuh pesantren Tebuireng, Kiai Haji Anwar Iskandar pengasuh pondok pesantren Al-Amin Kota Kediri, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan pengasuh pondok pesantren, Ponpes Sidogiri Pasuruan dan beberapa kiai lainnya. Berlangsung sekitar 3 jam, pertemuan tersebut membahas beberapa hal. Tadi memang ada cukup banyak kiai dari beberapa pondok di Jawa Timur, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Prabowo Subianto baca pres dari Koalisi Indonesia Maju mendapat doa dari 23 Kiai Haus Nahdlatul Ulama. Momen itu terjadi saat Prabowo Subianto silaturahmi ke Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 28 September. Prabowo tiba di Shangri-La Hotel sekira pukul 9:57 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo langsung disambut hangat oleh sejumlah kiai yang hadir. Prabowo nampak menyalami para kiai sembari memeluknya. Adapun para kiai host yang hadir diantaranya pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Anwar Mansur, dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, Kiai Nurul Huda Jazuli. Dalam momen itu Prabowo duduk berdampingan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Rejomulyo Kediri, Kiai Anwar Iskandar. Dalam kesempatan itu, para kiai merestui Prabowo yang mengutarakan niatnya untuk meneruskan kerja Presiden Jokowi. Di hadapan para kiai, Prabowo disebut akan meneruskan pekerjaan yang sudah Jokowi lakukan. Ia mengaku bakal menyempurnakan dan melanjutkan pembangunan era Jokowi. Prabowo pun didoakan oleh para kiai selalu sehat dalam upaya memberikan manfaat demi negara, rakyat, dan umat. Seluruh Sekretaris Jenderal Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju atau KIM melakukan pertemuan pada Rabu 27 September. Pertemuan tersebut diadakan setelah mencuatnya wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Sekjen di KIM bertemu untuk membicarakan mengenai hal yang bersifat teknis terkait koalisi. Adapun salah satu yang menjadi pembahasan adalah tentang nama-nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Menurutnya, nama bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju bakal diumumkan langsung oleh Prabowo. Ia pun menegaskan keputusan itu bakal diumumkan dalam waktu yang tepat. Adanya pertemuan para sekjen di KIM juga dikonfirmasi oleh Sekjen PAN, Edi Suparno. Adapun pertemuan itu berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Namun Edi membantah membahas soal penentuan bakal cawapres dalam pertemuan itu. Ia mengatakan penentuan bakal cawapres diputuskan melalui para ketua umum parpol di KIM. Diberitakan sebelumnya Ahmad Muzani mengatakan ketua umumnya Prabowo Subianto dan ketua umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu. Meski demikian ia tidak merinci kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, sebab kedua pemimpin parpol tersebut masih menentukan jadwal yang pas untuk bertemu.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afrian Syah Nur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afrian Syah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afrian Syah menyebut kini semua partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afrian Syah menyebut sementara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afrian Syah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Moncong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Bakal calon presiden, baca pres. Prabowo Subianto mengungkapkan sosok bakal calon wakil presiden telah mengerucut kedua nama. Hal ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan para kiai sepuh Jawa Timur di Surabaya, Kamis tanggal 28 September tahun 2023. Tanpa menyebut nama, Prabowo saat di depan para kiai mengungkapkan ada dua nama yang saat ini tengah disiapkan. Tidak disebutkan nama, tapi sudah mulai mengerucut kedua nama. Tapi beliau tidak menyebutkan namanya, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Menurut Gus Kausar, para kiai juga tak mengusulkan nama tertentu sebagai bacawa pres kepada Prabowo. Masaih juga tidak bertanya soal bacawa pres, kata Gus Kausar. Sejumlah figur Nahdlatul Ulama sekaligus pemimpin dari Jawa Timur seperti Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Muslimat Nuh Hovifah Indar Parawansa belakangan diusulkan sebagai bacawa pres Prabowo. Menyikapi hal ini, Gus Kausar menyebut bahwa nama bacawa pres harus mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo bersama para kiai. Pak Prabowo akan menyampaikan perkembangannya, sosok bacawa pres, kepada para kiai. Beliau akan menjelaskan salah satu nama dari beberapa bacawa pres yang akan beliau ajak. Namun, itu menunggu restu Pak Jokowi dan kiai tadi. Kayaknya begitu, tandas Gus Kausar. Di luar soal bacawa pres, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa ia juga meminta doa restu kepada kiai sepuh. Pak Prabowo hanya bicara bahwa beliau akan meneruskan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, katanya. Gus Kausar juga menambahkan bahwa pertemuan ini juga tak bicara soal komitmen dukungan di pencalonan presiden oleh para kiai. Tidak diminta dukungan, hanya restu, tandasnya. Sebelumnya, bakal calon presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah kiai di sepuh di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan ini. Berlangsung di salah satu hotel di Surabaya, pertemuan ini berlangsung tertutup. Bertemu dengan sekitar 25 kiai, Prabowo hadir memimpin jalannya pertemuan. Sejumlah kiai yang hadir di antaranya, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alalah pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, Gus Kikin.
Pengasuh Pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Anwar Iskandar Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Kota Kediri, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan Pengasuh Pondok Pesantren, Ponpes, Sidogiri Pasuruan dan beberapa kiai lainnya. Berlangsung sekitar 3 jam, pertemuan tersebut membahas beberapa hal. Tadi memang ada cukup banyak kiai dari beberapa pondok di Jawa Timur, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Prabowo Subianto baca pres dari Koalisi Indonesia Maju mendapat doa dari 23 Kiai Haus Nahdlatul Ulama. Momen itu terjadi saat Prabowo Subianto silaturahmi ke Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 28 September. Prabowo tiba di Shangri-La Hotel sekira pukul 9:57 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo langsung disambut hangat oleh sejumlah kiai yang hadir. Prabowo nampak menyalami para kiai sembari memeluknya. Adapun para kiai host yang hadir diantaranya pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Anwar Mansur, dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, Kiai Nurul Huda Jazuli. Dalam momen itu Prabowo duduk berdampingan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Rejomuyo Kediri, Kiai Anwar Iskandar. Dalam kesempatan itu, para kiai merestui Prabowo yang mengutarakan niatnya untuk meneruskan kerja Presiden Jokowi. Di hadapan para kiai, Prabowo disebut akan meneruskan pekerjaan yang sudah Jokowi lakukan. Ia mengaku bakal menyempurnakan dan melanjutkan pembangunan era Jokowi. Prabowo pun didoakan oleh para kiai selalu sehat dalam upaya memberikan manfaat demi negara, rakyat, dan umat. Seluruh Sekretaris Jenderal Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju atau KIM melakukan pertemuan pada Rabu 27 September. Pertemuan tersebut diadakan setelah mencuatnya wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Sekjen di KIM bertemu untuk membicarakan mengenai hal yang bersifat teknis terkait koalisi. Adapun salah satu yang menjadi pembahasan adalah tentang nama-nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Menurutnya, nama bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju bakal diumumkan langsung oleh Prabowo. Ia pun menegaskan keputusan itu bakal diumumkan dalam waktu yang tepat. Adanya pertemuan para sekjen di KIM juga dikonfirmasi oleh Sekjen PAN, Edi Suparno. Adapun pertemuan itu berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Namun Edi membantah membahas soal penentuan bakal cawapres dalam pertemuan itu. Ia mengatakan penentuan bakal cawapres diputuskan melalui para ketua umum parpol di KIM. Diberitakan sebelumnya Ahmad Muzani mengatakan ketua umumnya Prabowo Subianto dan ketua umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu. Meski demikian ia tidak merinci kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, sebab kedua pemimpin parpol tersebut masih menentukan jadwal yang pas untuk bertemu. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afrian Syah Nur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afrian Syah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu.
Afriansyah menyebut kini semua partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut setara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Mancang Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Bakal calon presiden, baca pres. Prabowo Subianto mengungkapkan sosok bakal calon wakil presiden telah mengerucut kedua nama. Hal ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan para kiai sepuh Jawa Timur di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Tanpa menyebut nama, Prabowo saat di depan para kiai mengungkapkan ada dua nama yang saat ini tengah disiapkan. Tidak disebutkan nama, tapi sudah mulai mengerucut kedua nama. Tapi beliau tidak menyebutkan namanya, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Menurut Gus Kausar, para kiai juga tak mengusulkan nama tertentu sebagai bacawa pres kepada Prabowo. Masyayikh juga tidak bertanya soal bacawa pres, kata Gus Kausar. Sejumlah figur Nahdlatul Ulama sekaligus pemimpin dari Jawa Timur seperti Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Muslimat Nuh Hovifah Indar Parawansa belakangan diusulkan sebagai bacawa pres Prabowo. Menyikapi hal ini, Gus Kausar menyebut bahwa nama bacawa pres harus mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo bersama para kiai. Pak Prabowo akan menyampaikan perkembangannya, sosok bacawa pres, kepada para kiai. Beliau akan menjelaskan salah satu nama dari beberapa bacawa pres yang akan beliau ajak. Namun, itu menunggu restu Pak Jokowi dan kiai tadi. Kayaknya begitu, tandas Gus Kausar. Di luar soal bacawa pres, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa ia juga meminta doa restu kepada kiai sepuh. Pak Prabowo hanya bicara bahwa beliau akan meneruskan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, katanya. Gus Kausar juga menambahkan bahwa pertemuan ini juga tak bicara soal komitmen dukungan di pencalonan presiden oleh para kiai. Tidak diminta dukungan, hanya restu, tandasnya. Sebelumnya, bakal calon presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah kiai di sepuh di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan ini. Berlangsung di salah satu hotel di Surabaya, pertemuan ini berlangsung tertutup. Bertemu dengan sekitar 25 kiai, Prabowo hadir memimpin jalannya pertemuan. Sejumlah kiai yang hadir di antaranya, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alalah Pengasuh Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, Gus Kikin. Pengasuh Pesantren Tebuireng, Kiai Haji Anwar Iskandar Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Kota Kediri, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan Pengasuh Pondok Pesantren, Ponpes, Sidogiri Pasuruan dan beberapa kiai lainnya. Berlangsung sekitar 3 jam, pertemuan tersebut membahas beberapa hal. Tadi memang ada cukup banyak kiai dari beberapa pondok di Jawa Timur, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Prabowo Subianto baca pres dari Koalisi Indonesia Maju mendapat doa dari 23 Kiai Haus Nahdlatul Ulama. Momen itu terjadi saat Prabowo Subianto silaturahmi ke Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 28 September. Prabowo tiba di Shangri-La Hotel sekira pukul 9:57 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo langsung disambut hangat oleh sejumlah kiai yang hadir. Prabowo nampak menyalami para kiai sembari memeluknya. Adapun para kiai Haus yang hadir diantaranya pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Anwar Mansur,
dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri Kiai Nurul Huda Jazuli. Dalam momen itu Prabowo duduk berdampingan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Rejomulyo Kediri Kiai Anwar Iskandar. Dalam kesempatan itu, para kiai merestui Prabowo yang mengutarakan niatnya untuk meneruskan kerja Presiden Jokowi. Di hadapan para kiai, Prabowo disebut akan meneruskan pekerjaan yang sudah Jokowi lakukan. Ia mengaku bakal menyempurnakan dan melanjutkan pembangunan era Jokowi. Prabowo pun didoakan oleh para kiai selalu sehat dalam upaya memberikan manfaat demi negara, rakyat, dan umat. Seluruh Sekretaris Jenderal Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju atau KIM melakukan pertemuan pada Rabu 27 September. Pertemuan tersebut diadakan setelah mencuatnya wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Sekjen di KIM bertemu untuk membicarakan mengenai hal yang bersifat teknis terkait koalisi. Adapun salah satu yang menjadi pembahasan adalah tentang nama-nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Menurutnya, nama bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju bakal diumumkan langsung oleh Prabowo. Ia pun menegaskan keputusan itu bakal diumumkan dalam waktu yang tepat. Adanya pertemuan para sekjen di KIM juga dikonfirmasi oleh Sekjen PAN, Edi Suparno. Adapun pertemuan itu berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Namun Edi membantah membahas soal penentuan bakal cawapres dalam pertemuan itu. Ia mengatakan penentuan bakal cawapres diputuskan melalui para ketua umum parpol di KIM. Diberitakan sebelumnya Ahmad Muzani mengatakan Ketua Umumnya Prabowo Subianto dan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu. Meski demikian, ia tidak merinci kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, sebab kedua pemimpin parpol tersebut masih menentukan jadwal yang pas untuk bertemu. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afrian Syahnur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afrian Syah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut setara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Moncong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Bakal calon presiden, baca pres. Prabowo Subianto mengungkapkan sosok bakal calon wakil presiden telah mengerucut kedua nama.
Hal ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan para kiai sepuh Jawa Timur di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Tanpa menyebut nama, Prabowo saat di depan para kiai mengungkapkan ada 2 nama yang saat ini tengah disiapkan. Tidak disebutkan nama, tapi sudah mulai mengerucut ke 2 nama. Tapi beliau tidak menyebutkan namanya, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Menurut Gus Kausar, para kiai juga tak mengusulkan nama tertentu sebagai bacawa pres kepada Prabowo. Masyayikh juga tidak bertanya soal bacawa pres, kata Gus Kausar. Sejumlah figur Nahdlatul Ulama sekaligus pemimpin dari Jawa Timur seperti Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Muslimat Nuh Hovifah Indar Parawansa belakangan diusulkan sebagai bacawa pres Prabowo. Menyikapi hal ini, Gus Kausar menyebut bahwa nama bacawa pres harus mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo bersama para kiai. Pak Prabowo akan menyampaikan perkembangannya, sosok bacawa pres, kepada para kiai. Beliau akan menjelaskan salah satu nama dari beberapa bacawa pres yang akan beliau ajak. Namun, itu menunggu restu Pak Jokowi dan kiai tadi. Kayaknya begitu, tandas Gus Kausar. Di luar soal bacawa pres, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa ia juga meminta doa restu kepada kiai sepuh. Pak Prabowo hanya bicara bahwa beliau akan meneruskan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, katanya. Gus Kausar juga menambahkan bahwa pertemuan ini juga tak bicara soal komitmen dukungan di pencalonan presiden oleh para kiai. Tidak diminta dukungan, hanya restu, tandasnya. Sebelumnya, bakal calon Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah kiai di sepuh di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan ini. Berlangsung di salah satu hotel di Surabaya, pertemuan ini berlangsung tertutup. Bertemu dengan sekitar 25 kiai, Prabowo hadir memimpin jalannya pertemuan. Sejumlah kiai yang hadir di antaranya, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alalah Pengasuh Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, Gus Kikin. Pengasuh Pesantren Tebuireng, Kiai Haji Anwar Iskandar Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Kota Kediri, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan Pengasuh Pondok Pesantren, Ponpes, Sidogiri Pasuruan dan beberapa kiai lainnya. Berlangsung sekitar 3 jam, pertemuan tersebut membahas beberapa hal. Tadi memang ada cukup banyak kiai dari beberapa pondok di Jawa Timur, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Prabowo Subianto baca pres dari Koalisi Indonesia Maju mendapat doa dari 23 Kiai Haus Nahdlatul Ulama. Momen itu terjadi saat Prabowo Subianto silaturahmi ke Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 28 September. Prabowo tiba di Shangri-La Hotel sekira pukul 9:57 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo langsung disambut hangat oleh sejumlah kiai yang hadir. Prabowo nampak menyalami para kiai sembari memeluknya. Adapun para kiai host yang hadir diantaranya pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Anwar Mansur, dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, Kiai Nurul Huda Jazuli. Dalam momen itu Prabowo duduk berdampingan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Rejomuyo Kediri, Kiai Anwar Iskandar. Dalam kesempatan itu, para kiai merestui Prabowo yang mengutarakan niatnya untuk meneruskan kerja Presiden Jokowi. Di hadapan para kiai, Prabowo disebut akan meneruskan pekerjaan yang sudah Jokowi lakukan. Ia mengaku bakal menyempurnakan dan melanjutkan pembangunan era Jokowi. Prabowo pun didoakan oleh para kiai selalu sehat dalam upaya memberikan manfaat demi negara, rakyat, dan umat. Seluruh Sekretaris Jenderal Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju atau KIM melakukan pertemuan pada Rabu 27 September. Pertemuan tersebut diadakan setelah mencuatnya wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Sekjen di KIM bertemu untuk membicarakan mengenai hal yang bersifat teknis
terkait koalisi. Adapun salah satu yang menjadi pembahasan adalah tentang nama-nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Menurutnya, nama bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju bakal diumumkan langsung oleh Prabowo. Ia pun menegaskan keputusan itu bakal diumumkan dalam waktu yang tepat. Adanya pertemuan para sekjen di KIM juga dikonfirmasi oleh Sekjen PAN, Edi Suparno. Adapun pertemuan itu berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Namun Edi membantah membahas soal penentuan bakal cawapres dalam pertemuan itu. Ia mengatakan penentuan bakal cawapres diputuskan melalui para ketua umum parpol di KIM. Diberitakan sebelumnya Ahmad Muzani mengatakan ketua umumnya Prabowo Subianto dan ketua umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu. Meski demikian, ia tidak merinci kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, sebab kedua pemimpin parpol tersebut masih menentukan jadwal yang pas untuk bertemu. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afrian Syahnur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afrian Syah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut setara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Mancang Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Bakal calon presiden, baca pres. Prabowo Subianto mengungkapkan sosok bakal calon wakil presiden telah mengerucut kedua nama. Hal ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan para kiai sepuh Jawa Timur di Surabaya, Kamis tanggal 28 September tahun 2023. Tanpa menyebut nama, Prabowo saat di depan para kiai mengungkapkan ada dua nama yang saat ini tengah disiapkan. Tidak disebutkan nama, tapi sudah mulai mengerucut kedua nama. Tapi beliau tidak menyebutkan namanya, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Menurut Gus Kausar, para kiai juga tak mengusulkan nama tertentu sebagai bacawa pres kepada Prabowo. Masyayikh juga tidak bertanya soal bacawa pres, kata Gus Kausar. Sejumlah figur Nahdlatul Ulama sekaligus pemimpin dari Jawa Timur seperti Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Muslimat Nuh Hovifah Indar Parawansa belakangan diusulkan sebagai bacawa pres Prabowo. Menyikapi hal ini, Gus Kausar menyebut bahwa nama bacawa pres harus mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo bersama para kiai. Pak Prabowo akan menyampaikan perkembangannya, sosok bacawa pres, kepada para kiai. Beliau akan menjelaskan salah satu nama dari beberapa bacawa pres yang akan beliau ajak. Namun, itu menunggu restu Pak Jokowi dan kiai tadi.
Kayaknya begitu, tandas Gus Kausar. Di luar soal bacawa pres, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa ia juga meminta doa restu kepada Kiai Sepuh. Pak Prabowo hanya bicara bahwa beliau akan meneruskan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, katanya. Gus Kausar juga menambahkan bahwa pertemuan ini juga tak bicara soal komitmen dukungan di pencalonan presiden oleh para kiai. Tidak diminta dukungan, hanya restu, tandasnya. Sebelumnya, bakal calon Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah kiai di Sepuh di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan ini. Berlangsung di salah satu hotel di Surabaya, pertemuan ini berlangsung tertutup. Bertemu dengan sekitar 25 kiai, Prabowo hadir memimpin jalannya pertemuan. Sejumlah kiai yang hadir di antaranya, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alalah pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, Gus Kikin. Pengasuh pesantren Tebuireng, Kiai Haji Anwar Iskandar pengasuh pondok pesantren Al-Amin Kota Kediri, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan pengasuh pondok pesantren, Ponpes Sidogiri Pasuruan dan beberapa kiai lainnya. Berlangsung sekitar 3 jam, pertemuan tersebut membahas beberapa hal. Tadi memang ada cukup banyak kiai dari beberapa pondok di Jawa Timur, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Prabowo Subianto baca pres dari Koalisi Indonesia Maju mendapat doa dari 23 Kiai Haus Nahdlatul Ulama. Momen itu terjadi saat Prabowo Subianto silaturahmi ke Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 28 September. Prabowo tiba di Shangri-La Hotel sekira pukul 9:57 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo langsung disambut hangat oleh sejumlah kiai yang hadir. Prabowo nampak menyalami para kiai sembari memeluknya. Adapun para kiai host yang hadir diantaranya pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Anwar Mansur, dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, Kiai Nurul Huda Jazuli. Dalam momen itu Prabowo duduk berdampingan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Rejomulyo Kediri, Kiai Anwar Iskandar. Dalam kesempatan itu, para kiai merestui Prabowo yang mengutarakan niatnya untuk meneruskan kerja Presiden Jokowi. Di hadapan para kiai, Prabowo disebut akan meneruskan pekerjaan yang sudah Jokowi lakukan. Ia mengaku bakal menyempurnakan dan melanjutkan pembangunan era Jokowi. Prabowo pun didoakan oleh para kiai selalu sehat dalam upaya memberikan manfaat demi negara, rakyat, dan umat. Seluruh Sekretaris Jenderal Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju atau KIM melakukan pertemuan pada Rabu 27 September. Pertemuan tersebut diadakan setelah mencuatnya wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Sekjen di KIM bertemu untuk membicarakan mengenai hal yang bersifat teknis terkait koalisi. Adapun salah satu yang menjadi pembahasan adalah tentang nama-nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Menurutnya, nama bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju bakal diumumkan langsung oleh Prabowo. Ia pun menegaskan keputusan itu bakal diumumkan dalam waktu yang tepat. Adanya pertemuan para sekjen di KIM juga dikonfirmasi oleh Sekjen PAN, Edi Suparno. Adapun pertemuan itu berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Namun Edi membantah membahas soal penentuan bakal cawapres dalam pertemuan itu. Ia mengatakan penentuan bakal cawapres diputuskan melalui para ketua umum parpol di KIM. Diberitakan sebelumnya Ahmad Muzani mengatakan Ketua Umumnya Prabowo Subianto dan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu. Meski demikian, ia tidak merinci kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, sebab kedua pemimpin parpol tersebut masih menentukan jadwal yang pas untuk bertemu. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto.
Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afriansyah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini semua partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut sementara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Moncong Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Bakal calon presiden, baca pres. Prabowo Subianto mengungkapkan sosok bakal calon wakil presiden telah mengerucut kedua nama. Hal ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan para kiai sepuh Jawa Timur di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Tanpa menyebut nama, Prabowo saat di depan para kiai mengungkapkan ada dua nama yang saat ini tengah disiapkan. Tidak disebutkan nama, tapi sudah mulai mengerucut kedua nama. Tapi beliau tidak menyebutkan namanya, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Menurut Gus Kausar, para kiai juga tak mengusulkan nama tertentu sebagai bacawa pres kepada Prabowo. Masyayikh juga tidak bertanya soal bacawa pres, kata Gus Kausar. Sejumlah figur Nahdlatul Ulama sekaligus pemimpin dari Jawa Timur seperti Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Muslimat Nuh Hovifah Indar Parawansa belakangan diusulkan sebagai bacawa pres Prabowo. Menyikapi hal ini, Gus Kausar menyebut bahwa nama bacawa pres harus mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo bersama para kiai. Pak Prabowo akan menyampaikan perkembangannya, sosok bacawa pres, kepada para kiai. Beliau akan menjelaskan salah satu nama dari beberapa bacawa pres yang akan beliau ajak. Namun, itu menunggu restu Pak Jokowi dan kiai tadi. Kayaknya begitu, tandas Gus Kausar. Di luar soal bacawa pres, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa ia juga meminta doa restu kepada kiai sepuh. Pak Prabowo hanya bicara bahwa beliau akan meneruskan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, katanya. Gus Kausar juga menambahkan bahwa pertemuan ini juga tak bicara soal komitmen dukungan di pencalonan presiden oleh para kiai. Tidak diminta dukungan, hanya restu, tandasnya. Sebelumnya, bakal calon presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah kiai di sepuh di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan ini. Berlangsung di salah satu hotel di Surabaya, pertemuan ini berlangsung tertutup. Bertemu dengan sekitar 25 kiai, Prabowo hadir memimpin jalannya pertemuan. Sejumlah kiai yang hadir di antaranya, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alalah Pengasuh Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, Gus Kikin. Pengasuh Pesantren Tebuireng, Kiai Haji Anwar Iskandar Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Kota Kediri, Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan Pengasuh Pondok Pesantren, Ponpes, Sidogiri Pasuruan dan beberapa kiai lainnya. Berlangsung sekitar 3 jam, pertemuan tersebut membahas beberapa hal.
Tadi memang ada cukup banyak kiai dari beberapa pondok di Jawa Timur, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Prabowo Subianto baca pres dari Koalisi Indonesia Maju mendapat doa dari 23 Kiai Haus Nahdlatul Ulama. Momen itu terjadi saat Prabowo Subianto silaturahmi ke Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 28 September. Prabowo tiba di Shangri-La Hotel sekira pukul 9:57 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo langsung disambut hangat oleh sejumlah kiai yang hadir. Prabowo nampak menyalami para kiai sembari memeluknya. Adapun para kiai host yang hadir diantaranya pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Anwar Mansur, dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, Kiai Nurul Huda Jazuli. Dalam momen itu Prabowo duduk berdampingan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Rejomulyo Kediri, Kiai Anwar Iskandar. Dalam kesempatan itu, para kiai merestui Prabowo yang mengutarakan niatnya untuk meneruskan kerja Presiden Jokowi. Di hadapan para kiai, Prabowo disebut akan meneruskan pekerjaan yang sudah Jokowi lakukan. Ia mengaku bakal menyempurnakan dan melanjutkan pembangunan era Jokowi. Prabowo pun didoakan oleh para kiai selalu sehat dalam upaya memberikan manfaat demi negara, rakyat, dan umat. Seluruh Sekretaris Jenderal Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju atau KIM melakukan pertemuan pada Rabu 27 September. Pertemuan tersebut diadakan setelah mencuatnya wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Sekjen di KIM bertemu untuk membicarakan mengenai hal yang bersifat teknis terkait koalisi. Adapun salah satu yang menjadi pembahasan adalah tentang nama-nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Menurutnya, nama bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju bakal diumumkan langsung oleh Prabowo. Ia pun menegaskan keputusan itu bakal diumumkan dalam waktu yang tepat. Adanya pertemuan para sekjen di KIM juga dikonfirmasi oleh Sekjen PAN, Edi Suparno. Adapun pertemuan itu berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Namun Edi membantah membahas soal penentuan bakal cawapres dalam pertemuan itu. Ia mengatakan penentuan bakal cawapres diputuskan melalui para ketua umum parpol di KIM. Diberitakan sebelumnya Ahmad Muzani mengatakan ketua umumnya Prabowo Subianto dan ketua umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu. Meski demikian ia tidak merinci kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, sebab kedua pemimpin parpol tersebut masih menentukan jadwal yang pas untuk bertemu. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arief Wibowo meyakini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tegak lurus dengan keputusan partainya. Pernyataan tersebut menanggapi Partai Bulan Bintang atau PBB yang mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto. Kendati demikian, Arief menyebut PDIP tak begitu menanggapi perihal manuver-manuver dari partai politik lain. Menurutnya saat ini PDIP tengah fokus bekerja turun ke masyarakat untuk memastikan kembali menang di pemilu 2024. Yakni PDIP tengah berupaya memenangkan calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo. Meski begitu, Arief Wibowo menyatakan PDIP tetap mencermati segala dinamika dan perkembangan politik. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Afrian Syahnur mengatakan, selain Gibran, ia juga mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Lantas, apabila Gibran dicalonkan sebagai tandem Prabowo, otomatis harus keluar dari PDI Perjuangan. Atas hal tersebut, Afrian Syah mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo itu agar tak takut keluar dari PDIP. Sebab menurutnya panggilan sebagai cawapres lebih penting daripada mempertahankan statusnya di partai tertentu. Afriansyah menyebut kini partai politik parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM masing-masing sudah mengusulkan nama cawapres. Lalu Afriansyah menyebut setara beberapa parpol non-parlemen sejauh ini belum menyodorkan nama. Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar,
Partai Gelora, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Bulan Bintang. Terkini Afriansyah menyatakan calon yang akan mendampingi Prabowo bakal segera diumumkan sebelum 10 Oktober 2023. Kendati begitu, kapan pengumuman tersebut belum diketahui kapan akan dilakukan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya akan tetap berada di Partai Mancang Putih yang selama ini menaunginya. Lantas Gibran mengaku enggan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Bakal calon presiden, baca pres. Prabowo Subianto mengungkapkan sosok bakal calon wakil presiden telah mengerucut kedua nama. Hal ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan para kiai sepuh Jawa Timur di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Tanpa menyebut nama, Prabowo saat di depan para kiai mengungkapkan ada dua nama yang saat ini tengah disiapkan. Tidak disebutkan nama, tapi sudah mulai mengerucut kedua nama. Tapi beliau tidak menyebutkan namanya, kata Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri yang turut hadir dalam pertemuan ini. Menurut Gus Kausar, para kiai juga tak mengusulkan nama tertentu sebagai bacawa pres kepada Prabowo. Masyayikh juga tidak bertanya soal bacawa pres, kata Gus Kausar. Sejumlah figur Nahdlatul Ulama sekaligus pemimpin dari Jawa Timur seperti Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Muslimat Nuh Hovifah Indar Parawansa belakangan diusulkan sebagai bacawa pres Prabowo. Menyikapi hal ini, Gus Kausar menyebut bahwa nama bacawa pres harus mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo bersama para kiai. Pak Prabowo akan menyampaikan perkembangannya, sosok bacawa pres, kepada para kiai. Beliau akan menjelaskan salah satu nama dari beberapa bacawa pres yang akan beliau ajak. Namun, itu menunggu restu Pak Jokowi dan kiai tadi. Kayaknya begitu, tandas Gus Kausar. Di luar soal bacawa pres, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa ia juga meminta doa restu kepada kiai sepuh. Pak Prabowo hanya bicara bahwa beliau akan meneruskan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, katanya. Gus Kausar juga menambahkan bahwa pertemuan ini juga tak bicara soal komitmen dukungan di pencalonan presiden oleh para kiai. Tidak diminta dukungan, hanya restu, tandasnya. Sebelumnya, bakal calon presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah kiai di sepuh di Surabaya, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan ini. Berlangsung di salah satu hotel di Surabaya, pertemuan ini berlangsung tertutup. Bertemu dengan sekitar 25 kiai, Prabowo hadir memimpin jalannya pertemuan. Sejumlah kiai yang hadir di antaranya, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alalah pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, Gus Kikin. Pengasuh pesantren Tebuireng, Kiai Haji Anwar Iskandar pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Kota Kediri, Kiai Haji Ahmad Fuad